Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Hari ini Mimin akan membawakan series asal Amerika yang berjudul Halo. Bercerita tentang konflik abad ke-26 yang terjadi antara manusia dan alien yang dikenal dengan sebutan Covenant. Covenant berencana memusnahkan para manusia. Serial ini akan menampilkan cerita pribadi yang dibalut dengan aksi petualangan dan visi untuk masa depan yang penuh dengan imajinasi. Lantas bagaimanakah alur ceritanya? Still in Nox TV. Berlatar waktu tahun 2552, di mana umat manusia sudah tidak menetap lagi di planet bumi, melainkan menyebar dan tinggal di planet-planet lainnya. Seluruh planet-planet yang ditinggali umat manusia ini dipimpin oleh suatu organisasi besar keamanan bernama UNFC. Markas mereka berada di sebuah planet bernama Planet Ridge. Tempat itu sepertinya sudah sangat maju teknologinya. Kini kamera menyorot sebuah tempat yang berada di satu planet bernama Madrigal. Tempat itu sepertinya tambang air berat deuterium, dan yang menguasainya adalah kelompok pemberontak. Mereka berpikir UNFC itu hanyalah menjajah dan memperbudak mereka, dan mereka menginginkan kemerdekaan bagi planet Madrigal. Di sana beberapa orang terlihat tengah berbincang sembari bermain kartu. Mereka membicarakan tentang Spartan. Lalu salah satu pemuda bernama Chen Chen tampaknya meremehkan Spartan karena ia mengaku pernah menghadapi seorang marinir UNFC. Mendengar hal tersebut, semua orang langsung menertawakan Chen Chen. Seseorang wanita menjelaskan pada anak muda itu jika satu Spartan sebanding dengan 100 orang marinir. Si kakek tua Jiro juga menambahkan marinir bisa dibunuh sedangkan Spartan tidak. Spartan jauh lebih cepat, kuat, dan pintar. Spartan adalah mesin pembunuh yang sangat mengerikan milik UNFC. Lalu tak lama kemudian datanglah seorang pria yang merupakan pemimpin dari mereka. Namanya adalah Jenderal Jinha. Ia menanyakan keberadaan putrinya yang bernama Kuan-ha. Sementara itu Kuan-ha ternyata hanya pergi keluar bersama teman-temannya untuk berburu suatu tumbuhan yang dapat memabukkan. Saat hendak memakannya bersama teman-temannya, Kuan-ha tiba-tiba seperti melihat suatu cahaya di kejauhan. Ia lantas mengikuti sumber cahaya itu sendirian, meninggalkan teman-temannya yang sedang ngeplay. Namun betapa terkejutnya Kuan-ha saat mengetahui cahaya itu berasal dari sebuah kapal asing di sebuah bukit. Gadis itu langsung bergegas kembali untuk memperingati teman-temannya ada bahaya besar di dekat mereka, namun terlambat. Kuan-ha berhasil bersembunyi di balik sebuah batu dan segera menyalakan suar peringatan. Kemudian gadis itu berlari dengan sekuat tenaga untuk bisa sampai ke pos mereka. Sementara Jenderal Jinha dan kawan-kawan di pos setelah melihat suar dari Kuan-ha, mereka langsung bersiap dengan senjata masing-masing dan segera pasang posisi. Beruntung ia berhasil sampai dengan selamat ke pos mereka. Hanya ia yang tersisa dari teman-temannya. Dan Kuan-ha langsung menemui ayahnya. Ia mencoba memberitahu ayahnya jika yang menyerang bukanlah marinir UNFC. Tetapi Jinha malah tidak menghiraukan hal itu dan menyuruh putrinya untuk cepat bersembunyi ke dalam bunker bersama anak-anak lainnya. Lalu Jinha dan kawan-kawan pun tampak sangat terkejut melihat bagaimana pintu gerbang mereka dengan begitu mudahnya dihancurkan. Dan muncullah sosok misterius itu. Mereka adalah alien yang disebut dengan Covenant. Semua orang di sana tidak tahu makhluk apa yang sedang mereka hadapi itu, dan kawan-kawan tetap melakukan perlawanan. Tetapi tak disangka senjata mereka sama sekali tidak mempan untuk melumpuhkan ataupun setidaknya membuat Covenant terluka. Satu persatu prajurit Jinha dibantai habis oleh makhluk laknat itu dengan begitu mudahnya.
Melihat ayahnya berada dalam bahaya, Kuan Ha dengan nekat memutuskan keluar dari bunker untuk menyelamatkannya. Tak lama setelah Kuan Ha keluar, si Chen Chen yang ketakutan memaksa ingin masuk ke dalam bunker, ingin bergabung bersembunyi bersama anak-anak lainnya. Dan tiba-tiba saja salah satu Covenant membunuhnya seketika, membuat Covenant itu sadar ada yang bersembunyi di dalam bunker. Dengan mudahnya Covenant menghancurkan pintu bunker dan langsung menembaki semua anak-anak di dalam sana tanpa belas kasihan. Jin Ha histeris melihat anak-anak di bunker ditembaki karena berpikir Kuan Ha juga berada di dalam sana. Lalu pria itu dengan nekat menarik kakinya yang terhimpit mobil dan langsung meraih senjatanya untuk menembaki Covenant laknat itu. Namun seharusnya Jin Ha tahu itu hanyalah hal yang sia-sia. Lalu di tengah terdesaknya pasukan Jin Ha, tiba-tiba saja datang sebuah kapal UNFC yang langsung menerjunkan seorang prajurit. Mengenakan kostum zirah gagah, dia adalah Spartan John 117. Awalnya Jin Ha berpikir Spartan datang untuk ikut menyerang mereka. Tapi setelah melihat Spartan itu berhasil membunuh salah satu dari Covenant, Jin Ha menyadari Spartan berada di pihak mereka. Kemudian 3 Spartan lainnya pun diturunkan juga. Para pasukan Covenant yang sangat overpower itu malah menjadi badut sekarang setelah pasukan Spartan datang, padahal jumlah Spartan hanyalah berempat. So let's fight! Mereka berempat dijuluki dengan nama Silver, dan kostum zirah yang dikenakan mereka juga bukan sembarang kostum, karena zirah itu mampu melindungi mereka dan membuat mereka kebal dari serangan-serangan tembakan proyektil. Singkat cerita, John 117 dan ketiga rekannya berhasil mengalahkan semua Covenant di sana. Namun ternyata masih ada satu Covenant yang masih hidup dan sedang mengejar Kuan Ha. Menyadari hal itu, Jin Ha sang ayah berniat menolong putrinya, namun sayang dia gagal dan malah kehilangan nyawanya. Tak lama kemudian, John 117 datang dan langsung membunuh Covenant tersebut. Setelah dirasa keadaan kembali aman, John 117 mengajak timnya untuk menyisir tempat sekitar. Kuan Ha keluar dari persembunyiannya, ia tampak sangat bersedih melihat ayahnya sudah meninggal. Diketahui semua orang yang berada di pos tersebut mati dan yang tersisa hanyalah Kuan Ha seorang. Singkat cerita, tim Silver berhasil menemukan kapal Covenant yang berada di bukit, tempat Kuan Ha melihatnya pertama kali. John 117 segera menyuruh Banak 134 dan RIS 028 untuk mengamankan kapal alien itu. Sementara dirinya bersama dengan K125 akan memeriksa gua yang sedang digali oleh para Covenant itu. John 117 dan K125 menyusuri gua tersebut dan mereka menemukan sebuah objek misterius di sana. Mungkin sejenis artefak. Ketika John 117 hendak mengambilnya, tanpa disangka artefak itu bereaksi dan aktif, menampilkan simbol dan coretan misterius. Tapi kalau diperhatikan ada bentuk cincin yang melingkar. Itu seperti fenomena Halo, dan saat itu juga John 117 seperti melihat suatu ingatan atau kenangan yang menunjukkan seorang anak laki-laki tengah bermain dengan seekor anjing berwarna putih. Menyadari ada yang tidak beres, K125 segera menyadarkan leadernya itu. Setelah itu, John 117 memerintahkan ketiga rekannya untuk pulang duluan ke markas Fleetcom dengan membawa kapal Covenant untuk diteliti, sementara dirinya sendiri nanti akan menyusul setelah mengambil artefak tadi dan juga akan membawa Kuan Ha bersamanya. Scene lalu berganti memperlihatkan sebuah planet bernama Haikar City, yaitu tempat markasnya para Covenant, dan lokasi tempat itu tidak diketahui. UNFC tidak pernah bisa menemukan keberadaannya. Lalu seekor alien tampan bernama Mercy terlihat mendatangi seseorang. Siapa sangka yang didatanginya adalah seorang wanita manusia bernama Maki. Diketahui para Covenant sangat memusuhi umat manusia, namun tidak dengan Maki. Hanya Makilah satu-satunya manusia yang dihormati oleh kelompok Covenant. Alasannya kenapa
Kenapa? Alasannya adalah karena Maki mampu mengaktifkan artefak seperti halnya John 117. Mereka menyebut artefak itu batu kunci. Jadi Mercy pun bingung saat ini kok ada manusia lain selain Maki yang bisa mengaktifkan batu kunci. Dan sialnya batu kunci itu sekarang telah direbut oleh kaum manusia. Shin lalu berpindah ke markas Fleetcom UNFC. Tak lama kemudian atasannya yang bernama Laksamana Parangoski mendatanginya untuk mengatakan kekecewaannya terhadap kinerja Spartan yang gagal menyelamatkan orang-orang di Madrigal. Sekalipun mereka adalah sekelompok pemberontak, menurutnya hal itu akan mencoreng reputasi Spartan di mata dunia. Namun Dr. Halsey membela dengan berkata jika kelompok pemberontak itu sudah mati terlebih dahulu sebelum tim Spartan datang ke sana. Selain itu, tim Spartan berhasil menemukan sesuatu yang sama sekali belum pernah mereka lihat. Sebuah objek misterius yang mungkin bisa membantu umat manusia. Kemudian Dr. Halsey masuk dan menunjukkan kepada kita apa yang ada di dalam sana. Ternyata di dalam lab itu terdapat seseorang yang sangat mirip dengannya, namun botak. Beberapa saat kemudian Dr. Halsey dan rekannya terlihat menganalisa perubahan reaksi pada tubuh John 117 saat menyentuh batu kunci. All this from contact with a piece of rock. Biometrics are all over the map. Setelah itu, ia segera menghubungi John 117 yang saat ini berada di dalam kapal perjalanan kembali ke markas Fleetcom bersama dengan Kuan Ha. Dr. Halsey menanyakan apa yang dirasakan John 117 ketika menyentuh objek misterius itu. Dan John 117 dengan jujur menceritakan mengenai apa yang dia lihat. Kemudian setelah mendengar penjelasan dari John 117, Dr. Halsey memintanya agar menjaga jarak dengan objek itu untuk sementara waktu. Kuan Ha yang baru tersadar tampak kebingungan dirinya berada di dalam sebuah kapal. Dia lalu berusaha memanggil Spartan John 117 untuk mengeluarkannya, namun diabaikan. Tak lama muncul seorang wanita bernama Miranda dari markas UNFC melakukan video call kepada Kuan Ha. Miranda menyampaikan ikut berduka atas kematian rekan-rekannya Kuan Ha di Madrigal. Oleh karena itu, Miranda meminta kesaksian Kuan Ha untuk mengatakan kepada koloni lain bahwa Covenant itu ada dan nyata, juga sangat jahat, dan ingin Kuan Ha menceritakan tentang Spartan yang datang menolong untuk membuktikan bahwa UNFC itu baik. Miranda berharap setelah mendengar kesaksian dari Kuan Ha, para koloni lain akan mengesampingkan semua konflik dan bersatu untuk berperang melawan Covenant. Tapi Kuan Ha menolak dan malah mengancam akan memberikan kesaksian palsu. Lalu Miranda tampak mengeluh kepada ayahnya tentang negosiasi bersama Kuan Ha yang tidak berhasil, dan ayahnya Miranda bernama Kapten Jacob selaku kapten dari pasukan marinir UNFC. Jacob yang mendengar keluh kesah putrinya tersebut mencoba menghiburnya. Mereka terus mengobrol sampai pada akhirnya Kapten Jacob memberitahu bahwa para petinggi UNFC tidak akan mau memberikan kemerdekaan untuk planet Madrigal. Justru mereka malah memberi perintah untuk membunuh Kuan Ha. Kuan Ha sendiri saat ini sedang menyantap makanan sembari berbincang dengan John 117. Kuan Ha tampaknya menyimpan dendam kepada John karena menurutnya John adalah penyebab ibunya terbunuh. Di tengah-tengah pembicaraannya mereka, tiba-tiba saja John mendapat perintah untuk melenyapkan Kuan Ha. Namun entah mengapa John tidak melaksanakan perintah tersebut dan malah mematikan kamera yang ada di kapal. Hal itu tentu saja langsung diketahui oleh orang-orang di markas Fleetcom, dan mereka cukup terkejut baru pertama kali John tidak melaksanakan perintah. Karena ketidakpatuhannya John, Dr. Halsey mengambil tindakan dengan menurunkan kadar oksigen yang ada di kapalnya John dan juga kostumnya John sampai 40%, membuat Kuan Ha dan Spartan itu tak sadarkan diri. Tapi tak lama kemudian John kembali tersadar dan berhasil mengembalikan kadar oksigen menjadi normal. Hal tersebut membuat Laksamana Parangoski berpikir John 117 bisa menjadi ancaman markas Fleetcom. Mengingat tak lama lagi kapalnya akan segera mendarat, sehingga ia pun menyuruh Kapten Jacob untuk menerjunkan pasukannya untuk menghentikan John 117. Dan para pasukan marinir terlihat dengan gercep langsung bergerak bersiap di bawah perintahnya Kapten Jacob. Namun diam-diam Dr. Halsey memerintahkan ketiga Spartannya untuk membawa kembali dan melindungi John 117 dari segala ancaman. Jadi jika ada siapapun yang mencoba melukai John, bunuh saja siapapun itu.
Sementara itu, Kwon Ha yang telah tersadar langsung menodongkan senjatanya kepada John. Dia berpikir John berniat untuk melukainya. Lalu John berkata ini adalah zirah besi maksib Mjolnir, lapisan luarnya terbuat dari titanium super. Kau bahkan tak akan bisa menggores zirah ini dengan senjata itu. Dan kemudian John membuka helm pelindungnya dan akhirnya terungkap beginilah wajah asli dari John 117. Tapi kau bisa membunuhku jika menembak kepalaku sekarang, ungkapnya si John. Ia juga mengatakan kalau dirinya hanya ingin membantu Kwon Ha karena setelah mereka sampai di markas Fleetcom, Kwon Ha akan langsung dieksekusi oleh mereka. Melihat keseriusannya John, Kwon Ha pun akhirnya percaya pada John dan memulai membantunya. John sendiri tidak tahu mengapa dia memutuskan untuk membantu Kwon Ha. Namun sepertinya setelah melakukan kontak dengan artefak tadi membuat John merasakan rasa kemanusiaan dan membuat dia berpikir membunuh seorang gadis kecil adalah hal yang salah. Sedikit cerita, para Spartan telah dimodifikasi dan dirancang oleh Dr. Halsey untuk tidak merasakan emosi. Mau itu sedih, takut, gembira, ataupun empati, hal itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan bertempur Spartan. Singkat cerita, ketika mereka hampir saja mendarat di markas Fleetcom, John untungnya berhasil mengambil alih kendali kapal. Karena sebelumnya kapal itu dikendalikan oleh markas Fleetcom, akan tetapi Kapten Jacob memerintahkan prajuritnya untuk menembak kapalnya John dengan tembakan elektromagnetik yang membuat daya kapalnya John seketika mati dan terjatuh. Sekarang John dan Kwon Ha benar-benar terpojok di tengah-tengah keadaan genting itu. Entah mengapa John malah mendekati batu kunci dan menyentuhnya, membuatnya kembali bisa melihat kenangan seseorang anak laki-laki bersama kedua orang tuanya. Setelah penglihatan John selesai, artefak itu bereaksi memadamkan segala sumber tenaga listrik di sana, menyerap dan memindahkan semua energi itu pada kapalnya John, membuat kapal kembali hidup. Di saat semua orang panik dan berusaha untuk menghidupkan daya cadangan, John berhasil membawa Kwon Ha melarikan diri dengan kapalnya. Lalu di sana diperlihatkan ketika orang-orang panik, Dr. Halsey malah terlihat sangat terpukau menyaksikan kejadian tersebut. What was that? Melanjutkan kisah perjalanan John 117 dari serial Halo. Pada episode kali ini diawali dengan diperlihatkannya masa lalu John, lebih tepatnya 22 tahun silam di pusat pelatihan Spartan. Saat itu John yang masih remaja terbangun di tengah malam untuk menyusul temannya yang bernama Foren, yang berencana melarikan diri ke planet Trouble karena sudah muak dengan tempat itu. Karena terus menjalani pelatihan di tempat itu, Foren harus kehilangan sebelah tangannya dan telah digantikan dengan tangan alien. Terjadi perdebatan di antara mereka berdua. John berubah pikiran dan malah berusaha menghentikan temannya tersebut, tetapi Foren yang berhasil membujuk John meski tak berhasil membawanya ikut. Di masa sekarang, Fanak dan Kai sedang berbincang. Kai bingung dan bertanya-tanya alasan dibalik tindakan leader mereka sekarang. Namun Fanak meminta Kai untuk percaya saja. Tak lama kemudian, Riz datang memberitahukan misi untuk mereka untuk mencari keberadaannya John 117, yaitu leader mereka. Sekarang teknologi manusia sudah sangat canggih. Di era sekarang, para manusia memiliki teknologi yang dinamai dengan sleep space. Sleep space ini anggap saja seperti sebuah jalan tol. Jika kapal memasuki sleep space, maka perjalanan yang membutuhkan waktu bertahun-tahun pun bisa dipangkas menjadi beberapa saat saja. Kapal John baru saja keluar dari sleep space. Entah kemana tujuan John, sekarang dia harus menghindari rintangan asteroid-asteroid yang ada di depannya. Everything dies. John ternyata membawa Kwon Ha pergi ke sebuah tempat yang bernama Rubble. Rubble ini merupakan sebuah planet buatan yang terbentuk dari bebatuan asteroid. Planet Rubble ditinggali oleh sekelompok orang yang mengakui diri mereka sebagai bajak angkasa. Dan lokasinya juga belum diketahui oleh UNSC.
Ketika John mengajak Kwan Ha memasuki sebuah tempat yang ada di sana, semua orang yang ada di tempat itu pun menjadi sangat terkejut. Kenapa seorang Spartan dari UNSC berhasil menemukan tempat mereka? Sontak mereka pun langsung mengacungkan senjatanya ke arah John. Hingga akhirnya seseorang yang dikenal John muncul untuk menenangkan semua orang. Dia adalah sahabatnya John, yaitu Foren, yang sampai saat ini masih suka sekali menggunakan jirah Spartannya. Foren nampak senang menyambut kedatangan John setelah tidak bertemu sekian lamanya. John pun berkata sedang mencari tempat tinggal untuk Kwan Ha karena gadis ini sedang diburu oleh UNSC. Tapi siapa sangka, bukan hanya UNSC yang mengincar Kwan Ha. Vincent, seorang pemimpin baru di planet Madrigal, juga mengincar Kwan Ha. Bahkan menawarkan hadiah uang bagi siapa yang bisa membawakan kepala Kwan Ha kepadanya. Vincent adalah pengkhianat pemberontak yang akhirnya memihak kepada UNSC. Padahal Jin Ha, ayahnya Kwan Ha, sangat mempercayai orang itu. Foren kemudian mengajak mereka berdua untuk berkunjung ke rumahnya. Singkat, mereka pun sudah sampai di kediaman Foren. John terkejut melihat Foren sudah mempunyai seorang istri dan satu anak. Karena seorang Spartan dilarang mempunyai istri apalagi anak. Di sisi lain, para petinggi UNSC sepertinya puas dengan keputusan mereka untuk menunjuk Vincent sebagai pemimpin baru di planet Madrigal. Tindakan kekerasan mungkin akan terjadi kepada para penduduk yang berada di bawah kekuasaannya Vincent. Tetapi mereka tidak peduli selama Vincent bisa diajak kerjasama dan menguntungkan bagi mereka. Ditambah lagi, planet Madrigal adalah sumber utama mereka untuk mendapatkan air berat deuterium. Saat ini, ketiga Spartan yang merupakan rekannya John sedang berada di dalam kapal untuk mencari keberadaannya John. Berhasil, tetapi mereka heran kenapa kapalnya John berada di luar sleep space, tepat berada di sabuk asteroid. Di mana Kai dan Rich pun berpikir dua kali untuk masuk ke wilayah sabuk asteroid. Karena wilayah itu sangatlah berbahaya, apalagi bagi kapal mereka yang sangat besar ini. Kembali ke planet Madrigal. Sesuai dugaan, Vincent di kota mulai menghukum mati para penduduk yang menurutnya terlibat langsung dengan kelompok pemberontak. Tanpa rasa belas kasih, Vincent menembaki mereka satu persatu. Vincent kemudian sadar sedang diawasi oleh seseorang, ia pun kemudian menembaki drone yang berada di dekatnya. Ternyata Kwan Ha lah yang mengawasinya menggunakan drone tersebut. Sementara itu, John dan Foren sedang berbicara berdua. Setelah Foren memberikan John buah, dia tidak merasa apa-apa. Ternyata bukan hanya emosi, indera perasa juga tidak ada. Itu artinya para pasukan Spartan tidak akan merasakan rasa sakit. Foren kemudian menjelaskan itu dikarenakan pelet hormonal yang ditanamkan pada punggung mereka. Foren sudah melepaskan miliknya, sehingga sekarang dia bisa merasakan nikmatnya emosi dan juga rasa. John akhirnya menunjukkan artefak yang didapatkannya di planet Madrigal kepada Foren. Foren yang merasa penasaran langsung menanyakan apa fungsi dari benda tersebut, tetapi John juga tidak mengetahuinya. Tiba-tiba aja Foren menyentuh artefak tersebut yang membuat John dan Kwan Ha terkejut. Untungnya tidak terjadi apa-apa, artinya artefak tersebut hanya bereaksi kepada John. Namun karena mereka bertiga tidak mengetahui apa-apa tentang artefak itu, Foren pun berpikir dia harus membawanya kepada seorang pria yang bernama Red. Singkat cerita, Foren membawa John untuk menemui seorang pria bernama Red yang berada di ruangan tahanan. Tapi Red ini ternyata sedikit gila. Meskipun begitu, John tetap menunjukkan artefak itu di hadapan Red dan mengatakan jika Covenant yang menggali artefak itu di planet Madrigal. Red yang melihat hal itu cukup syok karena benda itulah yang selama ini dicari-cari oleh kaum Covenant. Lalu Red berniat untuk menghancurkan artefak itu yang segera dihentikan oleh John. Membuat John tanpa sadar menyentuh kembali artefak itu sehingga membuat John kembali melihat bayangan. Yang sekarang ia sadari bahwa anak kecil yang ada di penglihatannya ini adalah dirinya sendiri. Akibat gelombang energi yang keluar dari batu kunci membuat Red dan para tahanan lainnya berteriak kesakitan. John yang dipenuhi dengan emosi kemudian geram membentak Red menyuruhnya untuk memberitahu apa yang ia ketahui. Red pun menjawab bahwa artefak itu merupakan suatu kunci untuk membuka atau mengaktifkan cincin suci. Mungkin semacam senjata yang dapat digunakan untuk memusnahkan umat manusia, dan untuk menghentikannya John harus menghancurkan artefak itu. Setelah mendengar penjelasan Red, John sadar sekarang jika dirinya membutuhkan bantuan UNSC dalam hal ini. Dia tidak punya pilihan lain karena ini menyangkut keselamatan umat manusia.
Foren sempat berusaha menahannya, namun John malah meminta Foren berjanji untuk menjaga Kwan Ha. John 117 kemudian segera melesat pergi dengan kapalnya. Lalu dengan sengaja ia menyalakan suar yang membuat keberadaannya kini bisa diketahui oleh Vanna, Kai, dan Rhys. Mereka bertiga tentu saja segera melapor, dan Kapten Jacob pun memerintahkan tim Spartan untuk menangkap John 117 serta membawanya kembali ke markas. Di lain sisi diperlihatkan bagaimana Maki mulai melepas pakaian dinas kopenannya untuk menggantikannya dengan pakaian yang sama dengan umat manusia. Dan bisa kita lihat Maki memiliki bekas luka di punggungnya. Scene lalu berganti memperlihatkan masa lalu Maki, di mana Maki ternyata berasal dari sebuah planet bernama planet Oban yang menjadi tempat daur ulang sampah. Para penjaga di sana berlaku sangat kejam, mereka bahkan sampai tega mempekerjakan anak-anak. Karena perlakuan kejam tersebut, Maki dan seorang temannya Dayton mencoba bersembunyi dari para penjaga. Namun hal itu tidak bertahan lama sampai akhirnya mereka pun ketahuan. Dayton mengajak Maki untuk melarikan diri, namun salah seorang penjaga berhasil mencegatnya dan memukuli Dayton hingga tewas. Setelah itu, Maki juga mendapatkan hukuman karena mencoba lari. Si penjaga tanpa belas kasihan melukai punggung Maki dengan senjata yang sangat panas. Dari sanalah Maki mendapatkan luka di punggungnya itu. Lalu tiba-tiba saja 2 ekor kopenan datang menolong Maki. Ketika sebuah alat mereka aktif saat didekatkan pada Maki, mereka pun yakin bahwa Makilah yang mereka cari selama ini. Wanita itu kini sudah siap dengan pakaian barunya sebagai penyamaran. Di sana, Maki juga bahkan berkata pada para Sanshyuung bahwa dirinya tidak hanya akan mengambil kembali batu kunci, tapi juga akan mempersembahkan kepala Spartan kepada mereka. Lalu di markas Splitkong, Dr. Halsey tampak mengunjungi John di ruang tahanan. Dr. Halsey menyampaikan kekecewaannya dengan tindakan sembrono yang dilakukan oleh John. Yang mana hal itu tidak hanya menimbulkan berbagai masalah untuk John, tetapi juga kepada Spartan yang lain dan juga Dr. Halsey. Wanita itu lalu menanyakan alasan John yang tidak mengikuti perintah dan malah memilih menyelamatkan Kwan Ha. Dan John hanya menjawab jika dirinya tak bisa membiarkan Kwan Ha dibunuh. Meski begitu, John mengaku alasan dia kembali adalah karena hanya Dr. Halsey yang bisa ia percaya dan andalkan. Mendengar itu, Dr. Halsey tersenyum dan mengatakan John sudah mengambil keputusan yang tepat. Setelah menemui John, terlihat Dr. Halsey pergi ke ruangan lab penelitian Cortana, lalu wanita itu mulai mengaktifkan sistem untuk membuat kloningan dirinya itu aktif dan hidup. Beberapa saat kemudian, Dr. Halsey pun tampak berbincang dengan kloningan dirinya yang disebut dengan Cortana itu. Cortana ini diyakini memiliki kemampuan dan kecerdasan yang hampir setara dengan Dr. Halsey, karena merupakan kloningan dirinya sendiri. Tujuan Dr. Halsey menciptakannya adalah untuk mengambil organ otak Cortana, lalu nanti ditanamkan pada otaknya John 117. Lalu Dr. Halsey bersama dengan asistennya pun memulai proses pengambilan data otaknya Cortana. Ketika data otak diambil, saat itu juga tubuh Cortana mati dan data otak itu tersimpan ke dalam sebuah chip unik kecil. Setelahnya, Edun pun meleburkan jasad tubuhnya Cortana ke dalam suatu cairan kimia. Di sisi lain, Laksamana, Parangoski, dan Miranda tampak berbicara. Parangoski meminta Miranda untuk menyelidiki dan meneliti batu kunci secara diam-diam. Parangoski berkata ingin mengurangi ketergantungan mereka pada Dr. Halsey. Dan kali ini dia membentuk tim secara terpisah tanpa sepengetahuan Dr. Halsey. Dr. Halsey pun segera memulai proses penanaman data otak Cortana yang sudah dimodifikasi dengan program AI. Singkat cerita, setelah proses rumit itu selesai, Dr. Halsey memanggil Cortana dan muncullah sosok Cortana yang mampu memproyeksikan dirinya kapanpun dan dimanapun selama ada John. Cortana mampu menimpa kesadaran John sehingga bisa dikatakan Cortana bisa mengendalikan tubuhnya John sesuka hati. Namun, Dr. Halsey belum memberikannya akses itu pada Cortana karena menurutnya mereka membutuhkan kesadaran John untuk membantu mengungkap misteri artefak batu kunci.
Beberapa saat kemudian, John terlihat hendak melakukan kontak kembali dengan artefak batu kunci atas perintah Dr. Halsey. Dan tentu saja diawasi langsung oleh Dr. Halsey sendiri bersama si Edun. John dengan perlahan lalu menyatukan kedua tangannya pada artefak tersebut, sehingga membuat John mendapatkan ingatannya lagi. Lalu dari ingatan itu, akhirnya John menyadari bahwa di masa kecilnya, John pernah menggambar artefak batu kunci berdasarkan apa yang dilihatnya di sebuah reruntuhan kuno. Namun ketika Dr. Halsey menyuruh Cortana mengambil alih kesadaran John agar Cortana bisa mengakses informasi, artefak itu malah langsung tidak aktif dan dapat disimpulkan bahwa artefak batu kunci hanya bisa aktif pada kesadaran John sendiri, bukan karena sentuhan tangannya saja. Setelah meninggalkan lab Dr. Halsey, John lalu menemui ketiga rekan Spartannya. Ia memberitahu bahwa dia sudah diizinkan untuk bertugas kembali. Namun tiba-tiba Cortana muncul bermaksud untuk memperkenalkan diri pada ketiga Spartan rekannya John. John yang sudah jengkel secara kasar langsung mengusir Cortana dari sana. Tak lama setelah kejadian tadi, Cortana menghubungi Dr. Halsey dan melaporkan bahwa John sekarang berniat melepaskan pelet hormonal dan sepertinya John melakukan itu untuk mencari tahu lebih jauh tentang ingatannya. Cortana hendak menghentikan John, akan tetapi Dr. Halsey justru memerintahkan Cortana untuk membantu John. Dan dengan bantuan dari Cortana, John pun berhasil melepaskan pelet itu dari punggungnya. Lalu tanpa sepengetahuan mereka, ternyata diam-diam Kai melihat hal itu. Setelah John berhasil melepaskan pelet hormonal, dia pun tampak pergi untuk berjalan-jalan di kota Rich. Baginya, semua yang dia lihat sekarang bagaikan sesuatu hal yang baru. Memperhatikan dan menikmati bagaimana cara manusia berinteraksi dan lain-lain. Semua emosi itu secara perlahan-lahan mulai kembali. Bagaimana perasaan senang, sedih, bahkan haru bisa John rasakan dari sekitarnya. Namun ketika John melihat seekor anjing berwarna putih yang mengingatkannya akan kenangan dengan anjingnya di masa kecil, ia segera bergegas kembali ke markas lalu menyentuh kembali artefak batu kunci itu. Tentu saja melalui perantara Cortana, Dr. Halsey bisa mengetahui tindakan John itu dan terus mengawasinya. Dan dari penglihatannya, kali ini John bisa mengingat dan melihat ayahnya yang marah dan menyuruh John untuk mengubur sesuatu. Selain itu, John juga melihat ternyata artefak batu kunci yang ia gambar ada dua. Yang pertama adalah artefak yang mereka temukan dari Madrigal, sementara yang kedua ukurannya lebih besar dan belum diketahui di mana keberadaannya. John lalu melepaskan sentuhan pada batu kunci. Ia cukup kaget mengetahui jika artefak batu kunci ada dua. John lalu meminta bantuan Cortana untuk menemukan dari planet mana dia berasal, dengan memberi sedikit petunjuk bahwa planet tempatnya berasal itu dikelilingi oleh cincin es, yang mana ia mengetahui itu dari ingatannya barusan. Tak butuh waktu lama sampai Cortana berhasil menemukannya. Planet itu bernama Eridanus II. Planet itu ternyata pernah dijadikan tempat uji coba oleh UNSC dalam kurun waktu yang cukup lama. Orang tuanya John kemungkinan adalah bagian dari orang-orang yang melakukan uji coba di sana. Namun katanya program itu dihentikan ketika muncul sebuah wabah penyakit mematikan yang membunuh hampir sebagian besar orang yang tinggal di sana. UNSC kemudian menutup tempat itu demi mengkarantina virus agar tidak menyebar keluar. Scene lalu berpindah memperlihatkan kapal patroli UNSC yang bernama Gladius. Dan tiba-tiba saja mereka melihat sebuah kapal kopenan yang keluar dari sleep space. Tetapi sistem mereka mendeteksi bahwa kapal kopanan tersebut tidak berfungsi. Dan tiba-tiba saja dari siaran radio, Maki berpura-pura meminta pertolongan dengan mengatakan telah diculik alien. Dan ia mengaku semua keluarganya sudah terbunuh. Hal itu berhasil meyakinkan kapten kapal tersebut dan segera mengirim kapal kecil untuk menyelamatkan Maki. Dan setelah Maki memasuki kapal UNSC, wanita itu segera digeledah dan ketika dinyatakan aman, sang kapten kapal langsung menyambutnya dengan sangat hangat. Namun ternyata Maki tidak datang sendirian. Kopenan yang berwujud seperti cacing raksasa tiba-tiba bermunculan, membantai habis semua orang di sana. Tetapi bodohnya, para pasukan UNSC ini malah menembaki cacing-cacingnya, sedangkan Maki yang terlihat tersenyum sambil berjalan santuy dibiarkan begitu saja. Seluruh awak kapal sudah mati terbunuh dan hanya menyisakan sang kapten seorang saja. Sebelum membunuhnya, Maki memaksa sang kapten untuk mengatakan di mana markas UNSC berada. Tetapi pria itu tak mau membuka mulut dan akhirnya mati di tangan Maki.
Karena gagal mendapatkan informasi dari sang kapten, Maki mencoba mengakses data di kapal Gladius itu, namun akses data terkunci. Tidak kehabisan akal, Maki pun mencoba meretasnya, singkatnya ia pun berhasil, akan tetapi setelah akses data dibuka sama sekali tidak ada apa-apa. Lalu di planet Trouble, Quan Ha meminta Foren untuk mengantarkannya kembali ke planet Madrigal. Planet itu sudah diambil alih oleh Spencer, dan Quan Ha ingin bergabung bersama kelompok pemberontak yang tersisa di sana untuk melawan Spencer. Namun Foren menolak hal itu karena dirinya sudah janji kepada John untuk menjaga Quan Ha. Ia tak akan membiarkan Quan Ha pergi ke planet Madrigal untuk mati. Tetapi beberapa saat kemudian, Quan Ha malah terlihat sedang mencoba membajak salah satu kapal milik Foren, namun kepergok langsung oleh Foren. Quan Ha pun kembali memaksa Foren untuk mengantarkannya. Tentu saja awalnya Foren menolak, namun dia pun berubah pikiran setelah Quan Ha mengiming-imingi akan memberikan bayaran. Quan Ha mengaku kalau keluarganya ini sangat kaya raya. Lalu episode pun ditutup dengan dimulainya perjalanan John dan Dr. Halsey menuju ke planet Eridanus 2. Serta Quan Ha dan Foren yang juga berpamitan pada Lyra istrinya Foren dan Kaiser anaknya Foren karena mereka berdua akan berangkat ke planet Madrigal. Pada episode 4 sedikit menunjukkan kepada kita bagaimana para anak-anak sedang menjalani pelatihan Spartan. Dari sekian banyaknya anak-anak yang menjalani pelatihan Spartan, yang tersisa sekarang hanyalah mereka berempat saja. Lalu di masa sekarang, kamera berfokus pada John dan Dr. Halsey yang sedang berada di dalam kapal dalam perjalanan mereka menuju ke planet Eridanus 2. Singkat cerita, pesawat mereka pun terlihat keluar dari dalam sleep space, dan inilah penampakan planet Eridanus 2 yang memang dikelilingi oleh cincin es. Singkatnya, kapal John pun mendarat di planet tersebut, tapi sepertinya planet itu tampak berbeda dengan ingatannya John. Karena semenjak UNSC menutup programnya di sana, tempat itu telah kembali menjadi planet gersang yang tak berpenghuni. Tanpa menunggu lama, mereka bertiga segera pergi ke hutan tempat rumahnya John berada. John dan Edun pun mulai menggali-gali untuk mencari sesuatu yang pernah John dan ayahnya kubur di sekitar sana. Singkat cerita, John dan Edun akhirnya menemukannya, sebuah kotak putih yang terkubur di dalam tanah. Mereka bertiga pun segera memeriksa apa isi kotak tersebut. Namun ternyata di dalam kotak itu bukanlah artefak kedua, melainkan kertas-kertas gambar artefak milik John. Tetapi ada satu gambar berbentuk cincin yang menurut John ia tidak mengingatnya. Karena John merasa tidak mendapatkan cukup petunjuk, dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumahnya. Ia meminta bantuan Cortana untuk memproyeksikan bagaimana kondisi rumahnya itu dulu. Dr. Halsey sempat memperingati John. Wanita itu tampak cemas sembari menatap Edun. Sepertinya mereka berdua takut sesuatu yang mereka coba sembunyikan selama ini akan terungkap oleh John. Kira-kira apakah itu? John, come here. Check this out. Secara ajaib, John berhasil mengingat kenangan masa lalunya yang lain tanpa harus menyentuh artefak. Dan berkat hal tersebut, John berhasil mendapatkan sebuah petunjuk tempat di mana keberadaan artefak kedua berada. Ketika kecil, ia pernah menyentuh artefak kedua itu yang berada di sebuah reruntuhan. Lalu terungkap juga suatu fakta, ternyata John kecil sudah mengenal Dr. Halsey ketika John masih tinggal bersama kedua orang tuanya dulu. Hal itu berbeda dari cerita Dr. Halsey selama ini yang mengatakan pertama kali mereka bertemu di panti asuhan ketika Dr. Halsey mengadopsinya. Kenyataan yang sedikit demi sedikit mulai terungkap, membuat John merasa kesal karena merasa sudah dibohongi. Sementara itu, di markas Splitcom, mereka mendapatkan fragmen transmisi dari kapal patroli Gladius yang diserang oleh para Covenant dan Maki. Transmisi itu merupakan suara Maki yang tengah melapor, namun suaranya jadi terdengar berbeda karena hamburan elektromagnetik. Jadi mereka tidak tahu siapa yang tengah berbicara itu. Dan di situ Miranda berkata pada ayahnya kalau dia akan berusaha untuk menerjemahkan apa isi dari laporan Covenant itu. Lalu di sisi lain, tanpa diduga, Kai malah mengikuti jejaknya John dengan melepaskan pelet hormon di punggungnya secara diam-diam. Dan setelah itu Kai merasa seakan membuka matanya kembali dan melihat dunia yang tampak berbeda sekarang.
Dia bahkan mewarnai rambutnya sendiri menggunakan krim pembersih senjata. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Miranda memanfaatkan kepergian Dr. Halsey untuk melakukan penelitian terhadap artefak batu kunci. Dia memanggil ketiga Spartan yang ada lalu meminta mereka untuk menyentuh artefaknya secara bergantian. Namun seperti yang sudah kita duga, tidak ada hal yang terjadi saat Rich dan Vanak menyentuhnya. Jadi artefak itu aktif bukanlah dikarenakan John seorang Spartan. Lalu saat giliran Kai, Miranda sedikit menyinggung dan mengomentari gaya rambut barunya itu. Wrong, ma'am? Okay. Wait! Singkat cerita, setelah Miranda selesai melakukan uji coba kepada tim Spartan, dia segera melaporkan hasilnya. Tak jauh dari sana, Kai yang merasa takjub dengan benda-benda yang ada di ruang penelitian Miranda secara sembarangan mulai menyentuh dan mengambil sebuah senjata bekas kopenan. Melihat hal tersebut, Miranda mencoba memperingati Kai untuk berhati-hati, namun Kai mulai berlagak seperti kopenan dan berbicara menggunakan bahasa mereka. Membuat Miranda sadar jika Spartan tentu saja memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan tentang kopenan lebih dari siapapun. Ia kemudian meminta bantuan mereka untuk memberikan kata-kata apa saja yang pernah mereka dengar dari makhluk-makhluk kopenan. Miranda sudah lama berusaha mempelajari dan mencoba memahami bahasa Sang Hailey, bahasanya para alien. Dan dari para Spartan, mungkin dia bisa mendapatkan kata-kata baru. Any sign of ancient ships? You know they're... Dengan melakukan penyamaran seadanya, ketika di pasar, Kuan Ha bertemu dengan kenalan lamanya yang bernama Atu. Atu tak menyangka melihat Kuan Ha yang ternyata masih hidup, tetapi dia tak mau berbicara banyak mengingat Kuan Ha sekarang sudah menjadi buronan. Saat Kuan Ha menanyakan di mana para jenderal kelompok pemberontak yang lain, Atu hanya menyuruh Kuan Ha untuk datang ke acara peringatan mengenang ayahnya Kuan Ha, Jin Ha, yang akan diadakan malam ini. Kemudian pemuda itu pun pergi meninggalkan Kuan Ha. Atu, wait! Atu, wait! Please! Atu! Singkatnya, Kuan Ha dan Foren pun datang ke acara peringatan tersebut dan di sana Kuan Ha bertemu salah satu jenderal ayahnya yang bernama Agatha. Agatha tampak senang bercampur terkejut melihat Kuan Ha masih hidup. Kuan Ha lalu menanyakan apa rencana yang mereka miliki. Namun sayangnya Agatha dan semua orang tampak sudah menyerah dan tak punya rencana apapun. Mengingat Pincer sudah membunuh semua jenderal dan hanya menyisakan Agatha. Wanita itu berkata bahwa penyerangan kopenan di penambangan air berat deuterium mereka telah mengubah keadaan. Para penduduk juga sudah melupakan tentang pemberontakan. Yang mereka takutkan saat ini adalah kopenan. Kuan Ha pun tampak kecewa setelah semua perjuangan yang ayahnya lakukan, cuma ini balasan dari mereka. Gadis itu lalu menuding jika Agatha telah berkhianat dan malah menimbulkan keributan karena berteriak di tempat itu. Tanpa diduga, para pasukan Pincer datang untuk membubarkan perkumpulan itu secara kasar dan paksa. Melihat hal tersebut, Foren segera membawa Kuan Ha pergi dari sana. Lanjut ke cerita saat ini, Foren dikejutkan dengan kenyataan bahwa kapal miliknya yang berhasil ditemukan dan sedang dibajak oleh para pasukannya Pincer. Foren hanya bisa mengumpat saat melihatnya. Di situ Kuan Ha masih belum menyerah. Dia yakin masih ada orang-orang yang setia kepada ayahnya sebagai pemberontak. Foren berusaha membujuk gadis itu untuk berhenti. Foren pun paham betul keadaan sekarang. Tidak akan ada orang-orang yang mau berpihak kepada Kuan Ha. Singkat cerita, tak butuh waktu lama bagi mereka untuk bisa menemukan di mana bibinya Kuan Ha berada. Nama wanita itu adalah Sujin, yang kemudian mengajak Kuan Ha untuk berbicara di kediamannya. Namun Foren tidak diperbolehkan ikut masuk oleh para bodyguardnya Sujin. Tidak mau hanya dia menunggu, kemudian Foren pergi untuk mencari cara bagaimana caranya untuk pergi dari planet ini. Foren pun bertemu dengan seorang pria yang bisa mengantarkan Foren ke kota sebelah yang mana terdapat kapal pengangkut barang. Katanya Foren bisa naik kapal itu. Namun nasib malang pria itu, Foren malah merampas motornya dan mengancam menggunakan pistol. Di sisi lain, keberadaan Foren dan Kuan Ha ternyata telah diketahui oleh Pincer. Karena itu, Pincer pun menyewa seorang pembunuh bayaran bernama Franco untuk memburu dan membunuh Kuan Ha.
Sementara itu, Sujin memberitahu Kwan Ha bahwa uang keluarga mereka sudah habis. Jin Ha, ayahnya Kwan Ha, sudah menggunakan semua uang mereka demi upaya revolusi. Sujin bercerita jika semua itu dimulai sejak Jin Ha mengunjungi suatu kelompok yang ada di padang pasir bernama kelompok mistik. Setelah pulang dari sana, Jin Ha jadi sangat berdedikasi untuk melakukan pemberontakan. Dan di saat yang sama, perangko di luar sana tampak sedang membantai para bodyguardnya Sujin dengan sangat mudahnya. Kwan Ha lalu bertanya pada Sujin di manakah kelompok mistik itu berada. Tentu saja bibinya itu tidak mau mengatakannya dan Kwan Ha terus memaksa Sujin agar memberitahunya. Namun perangko tiba-tiba saja datang lalu membunuh Sujin yang menghalanginya. Hampir saja Kwan Ha akan dibunuh, tetapi untungnya Foren datang tepat waktu dan menembaki wanita asasin itu. Sayangnya tembakan Foren hanya mengenai lengan Franco dan wanita itu berhasil kabur dengan lincahnya. Kwan Ha tampak menangis bersedih melihat Sujin bibinya yang sudah meninggal. Foren yang melihatnya segera menarik gadis itu untuk pergi karena tak ada waktu untuk bersedih sekarang. Ketika di luar, pasukan Fincher ternyata sudah menunggu mereka dan mulai menembaki. Untungnya tak ada satupun peluru yang mengenai mereka. Foren dan Kwan Ha pun berhasil menaiki motor lalu kabur. Di markas Splitcom, Miranda dengan dibantu oleh Kai berusaha menerjemahkan laporan kovenan asing yang didapatkan dari transmisi kapal Gladius itu. Berkat bantuan dari Kai, Miranda akhirnya berhasil menerjemahkannya. Setelah terjadi percakapan cukup lama di antara mereka, Miranda menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Di sini Kai tampak ekspresif layaknya manusia normal. Lalu di bagian akhir memperlihatkan John yang akhirnya berhasil menemukan lubang reruntuhan tempat artefak kedua itu berada. Dia segera masuk ke sana diikuti oleh Dr. Halsey di belakangnya. Dan tidak butuh waktu lama sampai John menemukannya. Dan dalam waktu singkat, Dr. Halsey dan UNSC telah membangun camp di wilayah tempat artefak kedua berada demi upaya mengeluarkannya dari dalam bebatuan. Kapten Jacob juga ikut hadir di sana. Tak lama kemudian, kapalnya Miranda datang. Setelah turun, Miranda langsung menemui ayahnya itu. Jacob meminta Miranda untuk datang membantu Dr. Halsey. Pria itu juga merasa saat ini adalah waktu yang tepat bagi Miranda untuk menunjukkan kemampuannya kepada semua orang. Singkat cerita, Miranda pun menemui ibunya yang sedang bersama Edun di sana. Mereka sedang melakukan persiapan untuk mengeluarkan dan mengangkut artefak kedua. Mereka berencana akan membawa artefak itu ke planet Ridge, yaitu markasnya Splitcom. Tak jauh dari sana, John tanpa sengaja melihat perbedaan gaya rambut Kai. Dan tentu saja sekarang bisa terlihat raut wajah Kai yang sangat ekspresif. Melihat hal itu, John langsung menyadari sesuatu dan segera memanggil Kai untuk berbicara berdua. Tanpa basa-basi, John langsung menanyakan kapan dan kenapa Kai melepaskan pelet hormonalnya. Kai jujur melepaskannya karena termotivasi oleh John. Sementara itu, di planet Madrigal, nasib sial dialami oleh Foren dan Kwan Ha. Mereka terpaksa berhenti di tengah-tengah gurun dikarenakan motor yang mereka kendarai mengalami mogok. Kwan Ha lalu mendekat dan menanyakan apa rencana mereka selanjutnya. Foren lantas mengatakan mereka harus berjalan kaki ke kota sebelah dan kembali ke planet Rubble besok pagi. Tetapi Kwan Ha tidak mau. Dia bersikuku ingin kembali ke kota utama dan melawan Pincer meski hanya seorang diri. Maka dari itu, Foren pun memutuskan untuk memborgol tangan Kwan Ha pada motor biar nggak kemana-mana. Sementara dirinya akan pergi duluan ke kota sebelah demi mencari apa saja yang bisa mereka kendarai. Lalu di planet yang sama tapi di wilayah yang berbeda, kapal Covenant terlihat kembali ke gua tempat artefak batu kunci pertama ditemukan. Tentunya Maki juga ikut serta di sana. Seekor Covenant melaporkan jika mereka tidak bisa menemukan petunjuk apapun di tempat itu. Namun, Maki merasakan sesuatu di tempat ini yang seakan tempat ini bisa terhubung ke tempat artefak batu kunci kedua berada. Kembali ke planet Eridanus 2, terlihat John menemui Kapten Jacob. Lalu John menceritakan tentang ingatannya bertemu dengan Dr. Halsey di saat kedua orang tuanya masih hidup.
John ingin tahu kebenarannya seperti apa dan berharap Kapten Jacob mau memberitahunya. Jacob berkata tidak tahu apa-apa tentang hal itu, namun dirinya berjanji akan mencari tahu hal tersebut untuk John. Tak lama setelah itu, Jacob dan Dr. Halsey segera melapor kepada Laksamana Parangosky tentang ingatan masa lalu John yang perlahan mulai kembali. Mengetahui hal itu, Laksamana Parangosky menganggap itu adalah masalah yang serius dan sangat berbahaya. Beberapa saat kemudian, Edun tampak telah selesai melakukan persiapan. Dia akan memecah kristal yang melindungi artefak itu menggunakan sinar laser hijau. Akan tetapi, baru terjadi keretakan sedikit saja, tiba-tiba artefak itu mengeluarkan gelombang suara super dahsyat yang membuat semua orang di tempat itu merasakan sakit luar biasa di telinga mereka. Gelombang suara itu baru berhenti setelah kristal yang melindungi artefak kedua hancur seluruhnya. Lalu di saat yang sama, di tempat yang jauh di planet Madrigal, Maki pun bisa langsung merasakan sinyalnya. Memang benar, sepertinya tempat itu memang terhubung dengan tempat batu artefak kedua berada. Dan setelah menyentuh bebatuan di gua itu, Maki pun berkata bahwa dirinya sekarang tahu di mana tempat artefak kedua itu berada. John yang merasa tak punya cara lain lalu pergi ke tempat artefak kedua itu berada dan berniat untuk menyentuhnya. Cortana sempat memperingatinya, namun John tak mendengar. Dan setelah John menyentuh artefak itu, dia melihat tentang masa lalunya saat Dr. Halsey ternyata diam-diam menculik John kecil dari kedua orang tuanya sendiri. Setelah mengetahui kenyataan tersebut, John begitu marah. Dr. Halsey yang telah berada di sana mencoba menenangkan John dan berjanji akan menjelaskan semuanya setelah mereka kembali ke Ridge. Akan tetapi, John tidak mempercayainya. John pun melompat dan menyerang wanita itu dengan penuh kebencian. Akan tetapi, Dr. Halsey tentu bisa dengan mudah mengatasinya dengan cara menyuruh Cortana untuk mengambil kesadarannya John. Berpindah lagi ke planet Madrigal yang memperlihatkan bagaimana si Kuan-Ha keras kepala yang tidak mau menurut dengan perkataan Foren. Ia berusaha pergi sambil mendorong motor yang terborgol dengan dirinya. Lalu karena tidak kuat, Kuan-Ha pun berusaha untuk menghancurkan borgol itu dengan bebatuan yang ada di sana. Tanpa disangka, justru Kuan-Ha berhasil mematahkan besi motor yang sudah rapuh sehingga ia bisa terlepas. Kembali ke planet Eridanus 2, John kembali tersadar dan dia tampak sangat kesal mengetahui fakta jika Cortana dapat melakukan hal seperti tadi. Namun secara tiba-tiba hal yang tidak terduga terjadi. Pesawat-pesawat tempur Copenhagen bermunculan dari sleep space dan mulai menembaki mereka. Serangan Copenhagen bahkan juga berhasil menumbangkan salah satu kapal milik UNSC. Dr. Halsey menghubungi Jacob dan memintanya untuk segera mengamankan artefak kedua ke kapal terdekat, yaitu kapal milik Miranda. Sayangnya rencana mereka tak berjalan lancar. Copenhagen sudah lebih dulu menyerang kapal Miranda. Untungnya Miranda berhasil menyelamatkan diri sambil membawa seorang prajurit. Melihat hal itu, Dr. Halsey langsung turun untuk menyelamatkan putrinya. Rencana pun dirubah, sekarang artefak diserahkan kepada para Spartan dan marinir. Dua marinir akan mengemudikan mobil yang membawa artefak, sementara John, Vanna, dan Ridge akan berada di depan untuk mengamankan jalan. Lalu untuk Kai, John memerintahkan Kai bersama dengan pasukan marinir yang lainnya bertugas mengcover dan melindungi mobil yang berisi artefak dari kejauhan. Switch to second at 2 o'clock. 2 more flanking right. Awalnya rencana berjalan dengan baik, tetapi para Copenhagen tidak tinggal diam. Mereka menurunkan kapsul-kapsul dari kapal besar. Kapsul-kapsul tersebut berisikan para prajurit Copenhagen. Dua marinir yang berada di mobil berisi artefak pun terbunuh dengan mudahnya, membuat John dan kedua rekannya pun harus mengambil alih.
Mereka harus membawa mobil berisi artefak itu ke kapal utama milik UNSC. Drop the ramp. You need to bring that artifact to me now. Di saat yang sama, Kai dan para marinir juga harus kewalahan ketika satu kapal kopenan mendatangi tempat mereka dan mengeluarkan para kopenan-kopenan kadal yang sangat lincah. Satu persatu pasukan marinir dibantai habis. Kai yang tidak kuat melihat begitu banyak korban berjatuhan mulai kehilangan fokus. Dan dirinya pun berkali-kali terkena serangan. Meskipun Jira Spartan sangat kuat dan anti peluru, namun tetap saja ada batasannya. Jika energi sil habis, tubuh Kai pun bisa merasakan serangan-serangan mematikan para kopenan. Dan akhirnya wanita itu pun terjatuh. Di atas sana, John yang melihat hal itu segera menyerahkan kemudi kepada Vanak. Lalu melompat pada satu pesawat tempur kopenan demi untuk menyelamatkan Kai. Bahkan ia mengabaikan perintah dari Dr. Halsey. Dengan ketangkasan dan kekuatannya, John berhasil melumpuhkan alien yang mengendarai pesawat itu. Lalu menabrakkannya langsung ke kapal kopenan yang tengah menyerang Kai dan pasukan marinir. Tak cukup sampai di sana, John dengan segenap kekuatannya pun bertarung melawan sekelompok alien kadal kopenan sendirian. Membantai habis alien itu satu persatu. Di saat yang sama, sayangnya mobil berisi artefak yang dikendarai Vanak dan Rhys harus terjatuh ketika tertabrak langsung oleh kapal kecil kopenan. Artefak kedua itu tampak terpental dan jatuh ke tanah. Bersamaan dengan John yang berhasil menolong Kai dari kopenan yang berusaha membunuh Kai, John tampak dengan penuh amarah menghabisi alien laknat itu. Kai segera menyadarkan John, memberitahu tentang artefak kedua yang jatuh. Saat itu juga, John berusaha berlari dengan sekuat tenaga mencapai artefak itu berada. Namun kapal utama kopenan menerjunkan sebuah pesawat kecil yang menerjunkan satu alien besar yang terlihat sangat kuat. Tanpa disangka, alien besar itu mampu membuat Spartan John terpental dan dengan mudahnya mengambil artefak kedua, lalu langsung melesat pergi ditarik pesawat kecil yang punya teknologi alien. John dan kawan-kawan pun harus menelan kekecewaan karena artefak kedua berhasil direbut oleh kaum kopenan. Namun sebelum kapal besar kopenan itu pergi, mereka menurunkan sebuah kapsul. Setelah kekalahan UNFC dari kaum alien dalam mempertahankan artefak kedua, UNFC memutuskan untuk kembali ke Rhys. Dalam perjalanan pulang, Vanak dan Rhys berusaha mengobati Kai. Kai tampak sangat kesakitan akibat luka yang cukup parah meskipun mereka sudah menyuntikkan obat pereda nyeri dengan dosis yang tinggi. Kai sekarang bisa merasakan sakit karena pelet hormonal yang dia lepaskan. Tak berselang lama, Jacob menghampiri John dan memberitahu jika mereka sama sekali tidak bisa melacak kemana perginya Covenant. Mendengar hal itu, John merasa sangat bersalah karena dirinya lah artefak itu pun jatuh ke tangan alien. Namun Kapten Jacob berkata bahwa John sudah menyelamatkan 150 orang jiwa termasuk Kapten Jacob dan juga Kai sendiri. Sesampainya di Rhys, para prajurit langsung membawa dan mengevakuasi para korban yang terluka. Sementara itu, John yang sejak tadi terus mengawasi Dr. Halsey akhirnya mendapatkan momen ketika wanita tersebut sendirian dan masuk ke ruangan lab kapal. John lalu cepat mengunci pintu lab tersebut, mengurung Dr. Halsey di dalam. Tak hanya itu, John juga menyalakan sistem dekontaminasi UV yang bisa membunuh Dr. Halsey dengan paparan radiasi. Cortana berusaha untuk membujuk John untuk jangan melakukannya. Sementara Dr. Halsey sendiri terlihat sangat panik, memohon-mohon agar John mengeluarkannya. Open the door right now. What will happen if the sensors fail with Dr. Halsey inside? She's
saw how close I was getting to the truth, so she implanted mopping up buckets of Quinn for days. Dikira John beneran mau membunuh Dr. Halsey, ternyata John melakukannya adalah untuk memastikan apakah Cortana mampu mengendalikan tubuhnya. Tentu saja tidak bisa karena Dr. Halsey belum memberikan akses tersebut. Di samping itu, para petinggi UNFC telah melakukan rapat mengenai Maki. Untuk saat ini mereka masih belum bisa menentukan apakah Maki ini beneran korban atau justru mata-mata dari Covenant. Tetapi katanya Maki bersedia memberikan informasi mengenai Covenant. Namun masalahnya adalah Maki hanya ingin berbicara dengan John, leader Spartan. Karena Maki terus bersikeras hanya mau berbicara dengan John, John terpaksa datang menemuinya. Setelah memperkenalkan dirinya, John sama sekali tak berniat berbasa-basi dan langsung pada intinya. Dia menanyakan kemana Covenant membawa artefak kedua. Dengan sedikit gugup, Maki menjawab bahwa para Covenant membawanya ke sebuah planet bernama Raskoska yang ada di rasi bintang Aspero. Mendengar jawaban itu, John tidak langsung percaya. Apakah ada alasan diriku untuk mempercayaimu? Tanya si John. Lalu Maki mengatakan sesuatu, yaitu bahwasanya dirinya dan John itu sama. Para Covenant menyebutnya Irajo atau manusia yang terberkati yang mampu mengaktifkan batu kunci. Mendengar hal itu, John kembali teringat dengan pembicaraannya bersama Red. Red juga pernah menceritakan tentang yang terberkati. Lalu tanpa mengatakan apapun, John keluar dari ruangan Maki dan segera melaporkan informasi yang ia dapat pada Kapten Jacob, sehingga Kapten Jacob juga langsung memerintahkan pencarian kepada para teknisi. Untuk menjaga program Spartan tetap bersama mereka, Parangonski pun berniat mengkambing hitamkan Dr. Halsey saja. Kapten Jacob sempat memprotes, namun Parangonski meyakinkan ini adalah pilihan yang terbaik. Program Spartan nantinya bisa dipindah tangankan ke Miranda. Namun hal di luar dugaan muncul di saat John datang ingin berbicara dengan Dr. Halsey secara pribadi. Miranda juga ikut masuk ke ruangan program Jack dan ikut mengawasi keduanya. Tak ingin membuang waktu, John langsung menanyakan alasan Dr. Halsey menculiknya. Dr. Halsey lalu menjelaskan bahwa semua yang telah ia perbuat selama ini hanya demi masa depan umat manusia. Untuk menciptakan Spartan, dia membutuhkan anak-anak berusia di bawah 6 tahun agar bisa melatih dan juga merekayasa genetiknya sejak dini. Sehingga terpaksa Dr. Halsey melakukan penculikan. Lalu untuk menghindari kecurigaan, Dr. Halsey menggantikan anak yang diculik dengan kloningan. Kloningan yang diprogram untuk mengalami penyakit dan wassalam. Jadi para orang tua Spartan mereka tidak tahu kalau anak-anaknya dicuri. Mereka taunya anak-anak mereka sudah mati. Sementara itu Laksamana Parangonski pun lantas mencabut izin Dr. Halsey dan akan memindahkannya ke sebuah lab yang berada di planet Barriers Moons yang jauh dari planet Ridge. Program Spartan, Cortana, dan artefak batu kunci akan dialihkan sepenuhnya kepada Miranda. Cuman itu satu-satunya cara untuk membuat komite UNFC percaya lagi kepada Parangonski. Dr. Halsey tidak terima dan protes dirinya dikambing hitamkan. Namun Parangonski segera menyuruh para penjaga untuk membawa Dr. Halsey ke ruangannya. You're kidding me. And you had to continue your research. No more access to Cortana or your lab. Revoke defective immediately. Di saat yang sama, John saat ini tampak sedang menjenguk Kai di ruang rawat. Kepada Kai, ia memberitahukan kebenaran tentang mereka para Spartan yang diculik oleh Dr. Halsey. Mengetahui itu, Kai sangat terkejut dan berpikir mungkin orang tua mereka masih ada di luar sana. Namun John berkata jika berkas dan data tentang keluarga mereka sudah dihapus semua oleh Dr. Halsey. John meminta Kai untuk bersabar dan merahasiakannya dulu, termasuk dari Banak dan Rhys. Lalu setelah itu, John memutuskan untuk memeriksakan kesehatannya pada sebuah alat yang ada di kapal. Dan hasilnya John katanya dalam kondisi kritis. Namun sepertinya John tidak berniat untuk memeriksakan diri pada tim medis. Master Chief Petty Officer John 117. Status critical. Report to men.
Sementara itu, Miranda yang sekarang telah mengambil alih lab milik Dr. Halsey tampak sangat senang. Dia tak pernah menyangka bisa mendapatkan promosi tersebut. Meskipun jauh dari lubuk hatinya, Miranda sudah mengharapkannya sejak lama, akan tetapi Miranda tidak bisa mengakses sistem lab tersebut. Sampai dia sadar setelah membaca pesan yang ditinggalkan Dr. Halsey, dengan terpaksa Miranda pergi untuk menemui ibunya itu. Di sana Dr. Halsey berkata jika dirinya hanya ingin berbicara layak sebagai seorang ibu kepada Miranda sebelum dirinya dipindahkan ke planet Barrier Moons. Halsey meminta maaf karena selama ini kurang memperhatikan Miranda dan menjelaskan bahwa sebenarnya dia tak pernah bermaksud menyakiti Miranda. Untuk sesaat, tangisan Dr. Halsey cukup meyakinkan. Namun setelah Miranda pergi, ternyata itu hanya akting belaka demi mendapatkan gambar wajah Miranda. Entah untuk apa tujuannya. Singkat cerita, saat ini Miranda sedang bersama dengan John untuk melihat hasil tes sampel darahnya Maki. Hasil tes sampel menunjukkan bahwa DNA John dan Maki sama persis, bahkan identik. Miranda mengatakan jika DNA John dan Maki ini sangatlah langka. Bahkan secara statistik hanya ada 2 dari miliaran orang di dunia. Di sisi lain, Parangonski menemui Kapten Jacob yang sedang melakukan penyelidikan bersama para teknisi UNFC. Sayangnya, pencarian mereka terhadap planet yang mereka cari tidak mendapatkan hasil. Tidak ada apa-apa sama sekali di rasi bintang Aspero. Sepertinya Maki sudah berbohong. Beberapa saat kemudian terlihat John kembali menemui Maki untuk mempertanyakan mengapa Maki berbohong. Saat itu juga terlihat John yang kondisinya semakin memburuk. Maki pun memberitahu semakin sering John menyentuh artefak maka kondisinya akan semakin buruk, bahkan bisa terbunuh. Maki menceritakan bahwasanya batu artefak itu tidak hanya 2, ada lebih banyak lagi batu artefak yang dimiliki oleh kaum Covenant, tapi lebih kecil, dan artefak dari Madrigal dan Eridanus II lah yang terkuat yang bisa melenyapkan seluruh umat manusia. Jadi kaum Covenant ini memiliki teknologi yang sangat-sangat canggih, itu adalah berkat batu-batu artefak. Sejujurnya Maki mengakui dulu ketika pertama kali diculik oleh mereka, Maki melakukan perlawanan sampai harus membuat dirinya tersiksa dan hampir mati. Namun pada akhirnya mereka berhasil membuat Maki luluh, memberikan Maki keyakinan dengan visi-visi mereka. Sejak saat itu Maki merasakan kedamaian. Ia bahkan membujuk John untuk bekerja sama dengannya menjadi partnernya. Wanita itu meyakinkan jika kedua artefak batu kunci telah menyatu, mereka berdua akan mendapatkan kedamaian sejati di Halo. Di sisi lain, Dr. Halsey dan Edun, mereka berdua terlihat sangat senang karena Cortana tiba-tiba mendatangi mereka. Yang berarti Cortana berhasil meretas sistem keamanan UNFC sehingga Cortana sekarang bisa masuk ke ruangannya Dr. Halsey yang sebenarnya sudah terlindungi itu. Setelah berbicara dengan Maki, John kembali menemui Miranda. John tidak mengambil pusing perkataan Maki barusan. Yang ia pikirkan adalah jika Maki bisa menemukan keberadaan artefak batu kunci di Eridanus II, mungkin John juga bisa melakukannya, mencari tahu di mana artefak kedua ini berada. Kalau memang ia dan Maki ini sama sehati, John akan mencoba bertaruh meskipun hal itu bisa saja membunuhnya, mengingat kondisi John saat ini sudah sangat buruk. Miranda tentu saja memperingati John, namun dia tak bisa menghentikan John yang keras kepala. Ketika John mulai menyentuh artefak itu, dia pun mulai mengalami kejang-kejang beserta denyut nadi yang terus meningkat setiap detiknya, yang secara ajaib juga dialami oleh Maki secara bersamaan. Dr. Halsey juga mengawasi dan melihat kegiatan itu dari tempatnya dengan bantuan dari Cortana. Dr. Halsey, the Covenant prisoner. Circulatory failure. He's dying. He's going into arrhythmia. 160 beats per minute horizon. Lalu setelah John dan Maki mengalami kejang cukup lama membuat orang-orang panik, tiba-tiba saja kondisi mereka berangsur stabil. Saat itu juga entah bagaimana caranya John dan Maki berada di sebuah tempat yang sama yang belum pernah mereka kunjungi. Tempat yang luas, sejuk, indah dan menenangkan. Apakah tempat itu yang dimaksud oleh Maki? Apakah itu Halo? Cortana, overlay them.
Di sisi lain, Kuan Ha ternyata mencuri mobilnya Soren dan ia mengendarainya sendirian di tengah gurun. Entah mau kemana tujuan gadis keras kepala itu. Dan ketika di depan sana terlihat kabut pasir raksasa, Kuan Ha malah menancap gas memasuki wilayah itu. Sepertinya Kuan Ha hendak mencari kelompok yang bernama kelompok mistik itu yang diceritakan oleh Bibi Sujin. Lalu di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba sekelompok orang menghadang Kuan Ha. Singkat cerita, kelompok orang asing itu membawa Kuan Ha ke sebuah camp tersembunyi di tengah gurun. Uniknya, seluruh anggota kelompok tersebut adalah wanita dengan pemimpin mereka yang bernama Desiderata. Mereka adalah kelompok mistik yang dibicarakan oleh Bibi Sujin. Kuan Ha lalu bertanya apa yang sebenarnya Bu Desi katakan kepada ayahnya dulu sehingga mampu merubah cara pandang Jin Ha. Namun Bu Desi menolak memberitahu karena menganggap Kuan Ha masih belum siap. It's all I have left. Your rage blinds you to the truth. Singkat cerita, pada malam harinya akhirnya Bu Desi bersedia menceritakan semuanya kepada Kuan Ha. Dia bercerita jika dulunya planet Madrigal sangatlah berbeda dari sekarang. Tanah yang tandus membuat orang-orang terdahulu sulit untuk mendapatkan air dan juga makanan. Namun pada suatu hari leluhur keluarga Kuan Ha nekat untuk berpetualang di gurun untuk menggali sumur. Berharap mendapatkan air, tanpa diduga leluhur Kuan Ha justru malah menemukan sumber bahan bakar yang saat ini menjadi penumpang kehidupan di planet Madrigal. Ialah air berat deuterium. Lalu Bu Desi kembali menjelaskan jika bayaran yang harus ditanggung tidaklah murah. Di dalam sumur itu leluhur keluarga Ha bertemu sesosok makhluk dari alam lain. Kata Bu Desi, makhluk itu memberikan perintah dan tujuan. Sebuah tanggung jawab yang sampai saat ini telah diturunkan dari generasi ke generasi hingga sampai ke Jin Ha, ayahnya Kuan Ha, kemudian sekarang pada Kuan Ha sendiri. Kuan Ha bertanya dengan bingung, tanggung jawab apakah itu? So what is it? Tak lama setelah Kuan Ha meminum air tersebut, ia pun pingsan. Dalam mimpinya, tiba-tiba Kuan Ha berada di dalam kapal bersama John. Kuan Ha mencoba menanyakan mengapa dia bisa berada di sini, namun John terus mengabaikannya. Kuan Ha tidak menyerah, dia terus bertanya sembari mengikuti John yang turun dari kapal. Hingga pada akhirnya dia kembali ke camp tempat kelompok mistik berada. Tiba-tiba Red muncul dan malah menyuruh Kuan Ha untuk bertarung melawan John, dan entah mengapa Kuan Ha malah menurutinya. Kuan Ha yang sudah putus asa kemudian menangis, tapi setelah itu John mengulurkan tangannya dan mengajak Kuan Ha pergi ke suatu tempat. Di sana Kuan Ha bisa melihat ada seseorang pria yang berdiri di dekat sebuah sumur dan di hadapannya ada sebuah makhluk yang mungkin sedang berbicara dengannya. Pria itu menoleh kepada Kuan Ha. Pria itu berkata bahwa suatu saat nanti Kuan Ha akan membantu John dengan membukakan pintu untuk John. Who are you? Melihat itu, Kuan Ha segera memeluk ayahnya dan menangis. Kuan Ha tidak tahu harus melakukan apa. Dia bukan seorang pemimpin seperti ayahnya. Dia bahkan tak bisa mengumpulkan satu orang pun pasukan untuk melawan pincer. Jin Ha tahu dan mengerti Kuan Ha sedang berada di posisi yang sulit saat ini. Di situ Jin Ha menceritakan bahwa sebenarnya sumur tersebut adalah sebuah portal menuju ke suatu tempat. Akan tetapi tempat itu tidak akan terungkap sebelum planet Madrigal aman. Dan yang menjadi tanggung jawab mereka adalah melindungi planet Madrigal. Go back to where it all began. Go back, Quan. 너 혼자만의 힘으로 왔지 않니?
Beberapa saat kemudian Kuan Ha tersadar setelah mendengar suara panggilan dari Bu Desi. Dia pun menceritakan semua kejadian yang telah dia alami barusan. Meskipun itu mimpi, tapi sepertinya Kuan Ha benar-benar bertemu dengan sosok roh ayahnya di tempat lain. Singkat cerita, Soren ternyata sudah kembali ke planet Trouble dan saat ini sedang mengadakan pesta bersama para penduduknya. Di pesta tersebut, Soren menceritakan kisahnya sendiri di depan semua orang dengan penuh kebanggaan. Semuanya terlihat kagum kecuali seorang pria yang bernama Squirrel yang merasa muak dan mungkin iri karena Soren menjadi pusat perhatian. Squirrel dengan sengaja menyinggung tentang Soren yang membawa Kuan Ha ke Madrigal, memfitnah Soren dengan mengatakan jika Soren membawa Kuan Ha ke Madrigal, mengambil hadiah sayembara untuk dirinya sendiri, tetapi kembali ke Rubble dengan tangan kosong tanpa hadiah dan juga kehilangan kapal. So, you tell me. Beberapa saat kemudian setelah pesta selesai, Squirrel terlihat sibuk dan ia hendak menaiki transportasi Rubble. Namun tiba-tiba Soren datang dan ikut masuk bersama Squirrel. Dia tampak gugup dan gemetaran. Ia lalu meminta maaf dan mengaku tadi itu dirinya dalam keadaan mabuk. Namun ternyata Soren datang bukan mau ngapa-ngapain. Dia cuma menanyakan rencana apa yang dimaksud oleh Squirrel. Soren ingin tahu. Squirrel kemudian menjelaskan rencana brilian untuk membajak kapal kargo milik UNFC. Squirrel pun mengatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi dari salah satu informannya. Jika kapal kargo milik UNFC hanya terdapat satu petugas keamanan saja. Soren sepertinya cukup tertarik dan menyetujui rencananya si Squirrel. Let's do some business. Singkat cerita, rencana pun dijalankan. Kapal Soren terlihat mendekati sebuah kapal kargo besar milik UNFC. Dan rencana itu berjalan dengan sangat mudah bagi Soren dan anak-anak buahnya. Mereka tentu saja mendapatkan barang-barang yang bagus. Namun di saat para bawahannya tengah sibuk mengangkut barang-barang, Soren sengaja memberikan sebuah peringatan kepada Squirrel. You put them on my rig. Jason, the rest you get these boxes. Shin lalu berpindah untuk menuruti nasihat dari ayahnya. Kuan Ha memutuskan untuk kembali ke pos penambangan deuterium, tempat di mana teman-teman dan ayahnya terbunuh oleh Covenant. Di saat yang sama, Pincer yang masih berupaya mencari Kuan Ha akhirnya menemui Agatha untuk menanyakan di mana keberadaan gadis itu. Tentu saja Agatha tidak tahu, tetapi Agatha berkata, "Kalaupun aku tahu, aku tidak akan pernah memberitahumu, wahai Pincer pengecut." Lalu tiba-tiba seorang anak buahnya Pincer datang sambil menunjukkan bahwa ia berhasil menemukan keberadaan Kuan Ha di pos penambangan. Saat itu juga Pincer menembak mati Agatha di tempat. Setelah itu mereka langsung gas ke tempat tersebut. Dia bersama anak buahnya menuju ke pos penambangan. Saat ini Kuan Ha sedang menyusuri sebuah bangunan yang diduga adalah tempat kediaman Jinha. Gadis itu lalu menemukan sebuah catatan milik ayahnya yang berhubungan dengan sumur portal. Ketika Kuan Ha hendak membacanya, tiba-tiba Kuan Ha mendengar sebuah suara dari luar. Kuan Ha yang sudah waspada segera keluar dan mencari tahu sumber suara itu, yang ternyata berasal dari Soren yang berniat menjemput Kuan Ha. Tentu saja Kuan Ha menolak. Soren pun berusaha membujuk karena dirinya sudah berjanji pada John untuk menjaga Kuan Ha. Sebagai pria sejati, Soren mau tidak mau harus menempatinya. Namun tiba-tiba saja suara Pincer yang menggunakan pengeras suara menyela pembicaraan keduanya. Pincer datang bersama para anak buahnya yang banyak dengan persenjataan yang lengkap. Untuk sesaat Soren dan Kuan Ha tampak panik, namun setelah berpikir lama, Kuan Ha akhirnya memiliki rencana. Rencananya adalah membiarkan Pincer bersama anak buahnya masuk ke tempat itu. Gadis itu berkata jika semua gas hidrogen mengalir melewati pipa yang ada di langit-langit luar. Dia berencana untuk mengalirkannya dan mereka hanya perlu menembak pipa itu dengan pistol untuk meledakkan tempat penambangan itu. Melenyapkan Pincer bersama seluruh anak buahnya sekaligus. Dengan percaya diri, lantas Kuan Ha bersuara di speaker toa, menantang langsung si Pincer dan berkata kalau dirinya tidak akan pernah menyerah pada Pincer. Sehingga saat itu juga Pincer pun memerintahkan seluruh anak buahnya untuk masuk dan mulai mencari dengan berpencar.
Melihat itu, Kwon Ha segera menarik tuas, akan tetapi gas hidrogen itu tidak berhasil mengalir dikarenakan katup penutupnya belum tersambung. Ia harus menyambungkannya terlebih dahulu secara manual. Oke, biar aku saja yang membukakannya, kata Soren. Tetapi Kwon Ha berkata jika dirinya yang akan membukakan karena ia punya jalan rahasia. Dan di saat Kwon Ha sedang mencari senter, tanpa sengaja mereka menemukan sebuah kotak yang penuh dengan koin-koin berharga yang nilainya sangat tinggi. Akan tetapi mereka harus segera bergegas dikarenakan anak buah Pincer sudah mulai melancarkan serangan. Soren meskipun dirinya sendirian, tapi pria itu mampu membunuh sebagian anak buah Pincer. Bagaimanapun juga, Soren adalah mantan Spartan. Pincer terlihat kesal melihat anak buahnya banyak yang mati hanya karena Soren seorang. Kwon Ha yang berhasil keluar dari jalan rahasia dan langsung sampai di tempat kontrol katup pipa. Langsunglah dia pencet itu benda di sana sehingga katup pipa pun sekarang sudah tersambung dan gas hidrogen sudah mengalir. Mereka sekarang hanya perlu menuju ke bunker lalu menembak pipa berisi gas hidrogennya. Akan tetapi keadaan berbalik di saat Soren yang terkena tembakan dari Pincer. Pincer pun meminta Kwon Ha untuk segera menyerah. Kwon Ha saat ini tengah bersembunyi di bawah sebuah mobil dan tanpa disangka dia menemukan senjata milik John. Gadis itu pun lantas menggunakannya untuk menembak katup pipa berisi gas hidrogen dan dalam hitungan detik ledakan besar pun terjadi. Soren dan anak buahnya berhasil masuk ke dalam bunker tepat waktu. Sementara itu Pincer dan seluruh anak buahnya hangus terbakar ledakan dahsyat itu. Pos penambangan pun hancur lebur. Beberapa saat kemudian, Kwon Ha dan Soren keluar dari bunker bersamaan dengan hujan yang turun membasahi tempat tersebut. Singkat cerita, Soren terlihat berpamitan pada Kwon Ha. Kini Soren percaya jika gadis itu pasti bisa menjaga dirinya dengan baik dan ia bisa mengerti kalau Kwon Ha tidak ingin ikut bersamanya. Selain itu, Soren sangat senang sekali karena bisa mendapatkan kapal legendnya kembali. Ditambah lagi mendapatkan sekotak penuh koin-koin berharga dari Kwon Ha dan kini hubungan mereka berdua sepertinya sudah membaik. John kemudian pergi menemui Maki dan mengajaknya untuk berjalan-jalan di kota Riz. Melihat pemandangan kota Riz yang indah dan ramai membuat Maki merasa senang. Dulu sewaktu kecil ia hanya tinggal di planet yang gelap dan penuh dengan sampah. I was very young. They ran among the broad Margolia trees in the sundown Stonley. John yang terlihat mengamati sekitar dan sadar sedang diawasi oleh beberapa prajurit. Ia pun mengajak Maki untuk berpindah ke tempat lain karena ingin membicarakan sesuatu dengannya. John ternyata ingin menceritakan tentang pertemuan dirinya dengan Maki di suatu tempat yang disebut dengan Hello. Seketika itu Maki dengan raut wajah berbinar mengatakan dirinya juga mengalami hal yang sama. John lantas bertanya mengapa Covenant sangat menginginkannya. Maki bercerita bahwa semuanya bermula dari sebuah ramalan. Intinya nanti para kaum Covenant akan pindah dan tinggal di tempat yang disebut dengan Hello atau cincin suci itu. Sementara umat manusia seluruhnya akan lenyap, tapi tidak dengan mereka berdua, dikarenakan John dan Maki sebagai Irajo atau orang-orang yang terberkati. Mereka berdua akan menjadi dewa di tempat itu. Tetapi John sepertinya meragukan hal itu dan bertanya apakah Maki percaya dengan hal itu. Maki mengatakan menurut pengalaman buruknya semasa kecil wanita itu
untuk menganggap manusia memang tidak layak dalam hal apapun. Akan tetapi, John punya pandangan yang berbeda. Dalam ingatan masa kecilnya, John masih bisa merasakan suatu kebaikan dalam diri manusia, sesuatu hal yang istimewa yang harus dilindungi, yaitu sisi kemanusiaan. Tiba-tiba tampak dua orang prajurit yang telah menyusul ke tempatnya John dan mereka mengabarkan bahwa planet Criterion telah diserang oleh para Covenant. Pada layar monitor Fleetcom pun diperlihatkan bagaimana sebuah kota di Criterion benar-benar sudah hancur tak tersisa akibat ulah dari Covenant. Kaum Covenant itu ketika mereka bisa menemukan keberadaan umat manusia, mereka tidak akan segan-segan untuk meluluh lantahkan dengan teknologinya. Jacob yang sangat geram, ia tak mau melihatnya lebih lama lagi dan meminta orang-orang untuk segera mematikan layar tersebut. Di sana Parangonski berpendapat jika di planet Criterion pasti masih ada yang selamat dan mereka harus segera memberikan bantuan. Namun Jacob tidak setuju. Menurutnya tempat itu sudah benar-benar hancur dan sangat berbahaya bagi mereka untuk pergi ke sana. Tak lama kemudian John datang. Mengetahui itu, John pun berpendapat bahwa mereka tak bisa terus berdiam diri. Cepat atau lambat Covenant pasti akan berhasil menemukan mereka juga. Kali ini UNFC harus bisa mengembalikan keadaan dan berusaha menemukan keberadaan Covenant terlebih dahulu. Jacob lalu bertanya apa rencana John untuk mencarinya. Selama ini mereka bahkan tidak bisa menemukan keberadaan alien itu. John menjawab bahwa mereka harus meminta bantuan dari Maki. Maki bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa ia lakukan, yaitu melacak keberadaan artefak menggunakan artefak lainnya. Meskipun Parangonski dan Jacob agak menentang hal itu karena belum bisa mempercayai Maki, tetapi John berhasil meyakinkan keduanya. And now they're hunting us. Miranda saat ini terlihat sedang mengutak-atik sesuatu di meja gadgetnya. Tak lama kemudian, Kapten Jacob datang mengunjungi Miranda. Jacob tampak penasaran dan menanyakan apa yang tengah dilakukan oleh Miranda. Dan Miranda menjawab jika dirinya masih berusaha meneliti rekaman percakapan di kapal Gladius. Di dalam rekaman itu, Miranda menemukan sebuah dialog atau aksen yang berbeda dari Covenant biasanya. Jacob lalu bertanya kalau ia yakin Miranda satu-satunya orang yang bisa memecahkan misteri tersebut. Scene lalu berpindah pada Panak dan Rhys. Mereka berdua membicarakan tentang hasil penelitian pada kapal Covenant yang tidak menghasilkan apa-apa. Kapal Covenant bisa terbang otomatis, namun mereka tidak bisa menemukan sistem navigasi dari kapal tersebut. Enskripsinya terlalu canggih, ungkapnya Rhys. Kemudian mereka bertanya-tanya di manakah Kai saat ini. Dan ternyata Kai saat ini sedang bermain-main angkat beban berat bersama para marinir. Di sisi lain, John kembali menemui Maki memberitahukan tentang Laksamana Parangonski dan Kapten Jacob yang mengizinkan Maki melakukan kontak dengan artefak pertama dengan tujuan untuk mengetahui di mana artefak kedua dan para alien Covenant berada. Selain memberitahukan hal itu, ternyata John membawakan sebuah buku untuk diberikan kepada Maki. John tidak yakin apakah buku itu sama dengan yang Maki miliki dulu, namun John berharap Maki mau membacanya. Maki tampak senang lalu mengucapkan terima kasih. Mereka lalu saling bertatapan cukup lama. Sepertinya benih-benih cinta sudah mulai tumbuh pada keduanya. Cortana tentu saja melihatnya dengan cukup antusias dan penasaran. Sementara itu, Jacob mendatangi tempat Dr. Halsey dan memberitahukan tentang Parangonski yang memerintahkan Halsey untuk segera meninggalkan planet Ridge agar Dr. Halsey bisa mulai bekerja di lab baru yang berada di planet Barrier Moons. Namun Halsey tentu saja menolak. Dia masih bersikukuh untuk mengakhiri sesuatu yang telah ia mulai, yaitu tentang penelitiannya terhadap artefak yang tinggal selangkah lagi dapat terpecahkan. Kapten Jacob sudah muak dengan obsesinya Dr. Halsey ini. Obsesi Halsey yang sangat berlebihan ini bahkan sudah membuat Dr. Halsey kehilangan orang-orang di sekitarnya, termasuk suami dan putrinya sendiri. Namun Dr. Halsey tidak keberatan dengan semua itu. Bahkan dia rela mengorbankan lebih banyak lagi demi tujuannya. Mendengar itu, Jacob sudah
tidak tahu lagi harus berbuat apa. Singkat cerita, Maki terbangun dan melihat John masih tertidur di sampingnya. Melihat John masih tertidur, diam-diam Maki mencopot kuku jari telunjuknya sendiri. Jika dilihat lebih dekat, tampak ada sesuatu yang selama ini tertanam di balik kukunya, dan itu berfungsi agar Maki bisa menciptakan senjata. Sepertinya Maki memutuskan untuk memihak kepada John dan tidak lagi menuruti perintah Covenant. Kembali lagi pada Dr. Halsey yang saat ini tengah berbicara dengan Cortana, di mana di sana Cortana melaporkan tentang John yang sudah menjalin hubungan romansa dengan Maki. Mendengar hal itu, tampaknya Dr. Halsey jadi memiliki sebuah rencana. Tak lama kemudian, Edun pun telah selesai menyempurnakan lensa mata yang kemarin itu Halsey menggunakannya untuk mengambil gambar matanya Miranda dari dekat. Dengan menggunakan lensa mata tersebut, Dr. Halsey dengan mudah bisa mendapatkan akses ke sistem UNFC. Setelah itu, Dr. Halsey terlihat menghubungi Maki secara diam-diam. Ia berusaha mempengaruhi Maki untuk membujuk John dan membawa artefak batu kunci kepadanya. Dr. Halsey mengatakan kalau memang artefak batu kunci mengarah pada sebuah senjata, maka senjata itu tak boleh ada di tangan manusia dengan semua sifat keji dan keserakahan yang dimiliki manusia. Senjata itu hanya akan digunakan untuk saling melenyapkan spesiesnya sendiri. Wanita itu ingin John dan Maki ikut bersamanya pergi dari planet Tris ini membawa artefak pertama. Akan tetapi Maki menolak karena dia hanya percaya kepada John dan hanya mau menuruti John. Karena gagal membujuk Maki, Dr. Halsey kemudian menjalankan rencana selanjutnya, yaitu dengan memberi perintah kepada ketiga Spartan, yaitu Kai, Banat, dan Rhys. Dr. Halsey memberikan misi untuk menangkap John dan Maki serta membawa artefak pertama. Setelah itu mereka bersama-sama akan langsung meninggalkan planet Tris. Panak dan Rhys tentu saja telah diprogram untuk selalu mematuhi perintah dari Dr. Halsey. Namun berbeda dengan Kai yang sudah melepaskan pelet hormonalnya, ia bisa menyadari jika ada yang tidak beres dengan misi kali ini. Dr. Halsey sendiri pun ternyata bisa mendeteksi ketidakpatuhan dari Kai. Dia pun lantas memerintahkan Rhys dan Panak untuk menyingkirkannya. We can't do this. You know we can't. Good luck. Cortana lalu bertanya apa yang akan Halsey lakukan kepada John selanjutnya. Dr. Halsey menjawab karena mereka sudah memiliki Maki yang bisa mengaktifkan batu kunci. Itu artinya mereka tidak lagi membutuhkan John dan Cortana nantinya boleh dengan sepenuhnya mengendalikan tubuh John seperti yang sudah Halsey janjikan. Dr. Halsey mengatakan apabila John dan Cortana telah bergabung, Spartan John 117 akan menjadi prajurit super terbaik dari yang terbaik yang pernah ada. Di sisi lain, John terlihat menjemput Maki lalu berjalan bersama menuju ruang laboratorium tempat artefak Madrigal berada. Dan bisa kita lihat Dr. Halsey sudah menempatkan Rhys dan Panak untuk mencegat keduanya di sebuah pintu. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Dr. Halsey menoleh ke tempat di mana Cortana berada. Namun Cortana ternyata sudah menghilang dan mematikan sambungan sistem UNFC. Sepertinya Cortana lebih memilih berpihak kepada John dibanding penciptanya sendiri. Edun yang tampak kesal setelah mengetahui rencana Dr. Halsey, John lalu menyuruh Maki untuk segera pergi dari sana. Sementara dirinya akan mencoba berbicara pada Panak dan Rhys, akan tetapi Panak dan Rhys sama sekali tidak bisa diajak berbicara. Mereka berdua tanpa segan-segan memberikan serangan-serangan mematikan kepada John untuk membawa John bersama mereka. Cortana mencoba membantu dengan memberikan strategi kepada John, namun hal itu masih belum cukup untuk menghadapi dua Spartan sekaligus. Terlebih lagi, John sedang tidak mengenakan kostum zirah Spartanya. Panak dan Rhys bisa melukai John sesuka hatinya, tetapi serangan John sama sekali tak bisa melukai Panak dan Rhys yang sudah mengenakan zirah. Ketika John benar-benar dalam keadaan terdesak, untungnya Kai datang menolong menghajar Panak dan Rhys yang sedang membuli John. Take this
Namun di detik berikutnya malah terjadi momen saling todong-menodong senjata membuat mereka berempat sama-sama terdiam. Maki yang melihat John tadi sedang dalam bahaya mencoba meminta bantuan pada seorang marinir. Namun dia malah ditangkap dan dibawa ke laboratorium artefak, di mana di sana sudah ada Parangosky dan Jacob. Maki yang berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi pada mereka, bahwa saat ini John benar-benar membutuhkan bantuan. Namun Miranda datang di saat yang tidak tepat. Dia menyusul ke sana untuk memberitahukan bahwa rekaman suara yang ada di kapal Gladius adalah suara dari Maki. Maki pun mengakuinya dia sangat menyesal dan meminta maaf karena sudah membuat seluruh orang di kapal Gladius mati. Namun Parangosky tentu saja tidak terima atas perbuatan yang sudah dilakukan oleh Maki, lalu menyuruh prajurit untuk menahan Maki. Tapi karena Maki berusaha berontak bersikeras menyuruh mereka untuk menolong John, membuat si prajurit pun mengeluarkan senjata listrik panasnya untuk melukai Maki. Hal itu lantas membuat Maki teringat dengan pengalaman buruk di masa kecil, di mana dulu ia juga dilukai dengan senjata yang sama di punggungnya. Maki yang sudah berniat bertobat sepenuh hati sekarang sepertinya mulai berubah pikiran. Dengan perasaan marah, Maki tiba-tiba menyentuh artefak Madrigal itu. John yang terkena hempasan efek dari artefak pun terpental lagi ke tempat Hello, di mana di sana John melihat Maki yang mengatakan selamat tinggal kepada John. Setelah tersadar, John berusaha untuk bangkit meski luka yang disebabkan pertarungannya dengan Rhys dan Panak tampak cukup parah. Selain itu terlihat jika gelombang yang disebabkan Maki membuat markas UNFC hancur dan sangat berantakan. John berjalan dengan tertatih-tatih menuju ke tempat lain artefak. Namun sesampainya di sana, Miranda memberitahu bahwa Maki telah pergi dengan membawa artefak Madrigal bersamanya. Di tengah perjalanan, Maki bertemu dengan dua orang marinir dan tanpa ragu wanita itu langsung menembak mati salah satunya. Sementara pada yang satunya lagi, Maki menyuruh untuk menurunkan senjata dan mengancam untuk memberitahukan di mana kapal Covenant berada, yaitu kapal Covenant yang dibawa oleh Spartan dari Madrigal untuk penelitian. Karena untuk menuju planet Tratkoska hanya bisa ditempuh dengan kapal Covenant yang canggih. Mengetahui jika Maki sudah pergi, John lalu kembali ke tempat Kai berada. Namun ternyata Rhys dan Panak juga telah sadar dan tengah menodongkan senjata mereka kepada Kai lalu kepada John juga. Panak berkata bahwa Dr. Halsey memberikan perintah untuk membawa John dalam keadaan hidup ataupun mati. Namun John menolak dan dia juga tak berniat untuk bertarung dengan mereka. Dia lalu menjelaskan tentang kebenaran Dr. Halsey yang telah menculik mereka sejak kecil, melatih dan mencuci otak mereka untuk dijadikan sebuah senjata. Kai membuka suara dan berusaha meyakinkan Panak dan Rhys bahwa cerita itu benar. Tetapi kedua rekannya itu tak serta-merta langsung percaya. Selang beberapa saat, Kapten Jacob bersama dengan Miranda datang ke sana dan melihat situasi tersebut. Melihat John yang tengah terdesak, Jacob kemudian melangkah maju dan mengaku bahwa apa yang dikatakan John benar, karena dia juga terlibat dalam kejahatan itu. Ia mengakui semua dosanya. Mendengar pengakuan langsung dari Kapten Jacob, Panak dan Rhys cukup terguncang setelah mengetahuinya. Begitu pula Miranda yang tampak sangat kecewa kepada ayahnya. Selama ini Miranda berpikir bahwa hanya Dr. Halsey lah yang jahat. Ternyata ayahnya juga sama saja. Panak masih belum bersedia menurunkan senjatanya. John lalu berkata jika mereka sampai kehilangan artefak, maka itu artinya mereka kalah dari perang. Terlepas dari apa yang telah Dr. Halsey lakukan pada mereka, mereka hanya memiliki satu sama lain sekarang. Pada akhirnya Panak dan Rhys percaya. Mereka pun mau mengabaikan perintah dari Dr. Halsey. John dan Panak serta Rhys berniat mengejar Maki, sementara Kai akan pergi menyusul Dr. Halsey sendirian. John sayangnya gagal mencegah Maki pergi karena sesaat setelah John, Panak dan Rhys sampai di sana, kapal Covenant yang dibawa Maki telah lepas landas meninggalkan planet itu. Sementara itu kapal Dr. Halsey berhasil dihidupkan kembali dan wanita itu berniat melarikan diri meski dengan tangan kosong. Melihat hal tersebut, Kai dengan sekuat tenaga langsung berlari lalu kemudian melompat hingga dia berhasil naik ke atas kapal Dr. Halsey. Kai
Kai yang berhasil masuk sempat dihalangi. Ia lalu melepas helmnya dan berteriak menanyakan siapa nama aslinya kepada Dr. Halsey. Kai terlalu fokus dengan Dr. Halsey sampai melupakan keberadaan si Edun. Dari arah belakang, Edun memanfaatkan kesempatan itu untuk langsung memukul kepala Kai menggunakan sebuah palu, tapi tidak terlalu berdampak pada Kai. Kai yang marah lalu mengangkat dan melempar brutal tubuh pria itu hingga tewas. Sementara Dr. Halsey sendiri sayangnya berhasil kabur dengan mengendarai Ford Scotchy. Kai yang gagal menangkap Dr. Halsey dan masalah lain yang muncul saat kapal Dr. Halsey masih mengalami kerusakan karena ulah Kai tadi, sehingga dipastikan kapal itu akan jatuh. Kai berusaha mengendalikan kapal tersebut, akan tetapi dia gagal dan tak butuh waktu lama sampai kapal itu pun terjun bebas lalu kemudian meledak. Untungnya Kai masih bisa selamat dan John tampak tersenyum lega setelah melihatnya masih hidup. Captain Keyes, do you copy? Beberapa saat kemudian di markas, John meminta Cortana untuk menampilkan galaksi bintang Aspero untuk diperbesar 20 kali lipat atau disebut saja di zoom. Miranda maupun Parangonski menjelaskan bahwa mereka sudah melakukan pencarian di sana. Namun ternyata hasilnya nihil. Di galaksi tersebut tak ada satu planet pun yang layak untuk dihuni. Namun John tetap bersikeras dia percaya kepada ucapan Maki karena dia dapat merasakan bahwa Maki berkata jujur. Kemudian ada sebuah planet yang tak terlihat di galaksi itu dan baru bisa mereka ketahui setelah pergi langsung ke sana. John kemudian mengusulkan hanya tim Spartan saja yang bisa pergi ke sana karena dia sangat yakin hanya tim Spartan yang mampu melakukannya. Lalu Jacob mendatangi John. Pria itu mengabari bahwa Ford Scotchy Dr. Halsey mendarat di sebuah tempat bernama Manassas dan mereka akan segera mendapatkannya kembali. Setelah mengatakan itu, Kapten Jacob lalu meminta maaf dan mengungkapkan penyesalan atas semua kesalahan yang telah ia lakukan dulu. Untungnya John dengan lapang dada sudah tidak mempermasalahkan hal itu. You know, Oh, absolutely. No question. Jesus, I can't believe you two. Di sisi lain, Maki sudah terlebih dahulu sampai di planet Traskoska dengan membawa serta artefak Madrigal. Melihat itu, Mercy kagum, memuji kesetiaan dan kehebatannya Maki. Namun salah satu alien lainnya terlihat kurang puas karena Maki tidak membawa serta kepala Spartan. Meski begitu, kini kedua artefak batu kunci mereka sudah lengkap dan mereka bisa segera melakukan perjalanan agung menuju Helo. Di dalam perjalanan, Cortana menceritakan kepada John jika Dr. Halsey menjanjikan pada Cortana kendali penuh atas tubuhnya John. Akan tetapi untuk mendapatkan hal tersebut, John harus mati agar Cortana dapat mengambil alih. Dr. Halsey waktu itu tidak langsung melakukannya karena dia membutuhkan kesadaran John untuk mengaktifkan artefak dan mengungkap misteri Helo. Namun setelah mengetahui keberadaan Maki yang mempunyai keistimewaan yang sama, Dr. Halsey tidak membutuhkan John lagi. John pun bertanya mengapa Cortana malah menentang Dr. Halsey dan malah menyelamatkannya. Cortana mengaku jika ia diprogram untuk belajar. Jadi setelah semua yang dia pelajari dari John selama ini membuat Cortana yakin jika perintah Dr. Halsey adalah salah. Tak berselang lama kapal mereka mulai mendekati kawasan bintang Aspero. Namun ternyata medan gaya gravitasi di sana tak seimbang dan saling bertabrakan, menyebabkan kapal yang mereka tumpangi mulai bergetar dan mengalami beberapa kerusakan. Sementara Panak pergi membantu John untuk mengendalikan kapal tersebut. Cortana terus memberikan arahan pada John dalam mengendalikan kapalnya. Awalnya situasi tak begitu buruk dan masih bisa terkendali karena Cortana membantu menunjukkan navigasi. Namun Cortana tiba-tiba memudar lalu menghilang entah dikarenakan gangguan apa. John dengan penuh keyakinan memutuskan untuk terus melaju di lintasan saat ini. Panak meragukannya, namun John tetap yakin bahwa kapal mereka bisa bertahan.
Akhirnya mereka berhasil keluar dari situasi berbahaya tadi dan memasuki galaksi bintang Aspero. Ternyata teknologi manusia belum cukup canggih sehingga sangat kesulitan untuk bisa memasuki galaksi tersebut. Setelah melewati berbagai kendala, tim Spartan pun berhasil menemukan keberadaan suatu planet yang kemungkinan besar adalah planet Transkotka. Sementara itu Miranda terlihat masuk ke ruangan tempat Dr. Halsey ditahan. Ia datang untuk membacakan vonis untuk Halsey. Terlepas dari semua kejahatan yang telah Dr. Halsey perbuat, kemampuannya maupun kepintaran Dr. Halsey sangatlah berbahaya. Oleh karena itu, pengadilan militer menetapkan vonis hukuman mati untuk Dr. Halsey. Mendengar vonis tersebut, Halsey membuka suara. Wanita itu mengatakan bahwa selama ini dia berusaha menjauhkan segala hal dari Miranda karena berpikir itu bisa melindungi putrinya. Tapi hasilnya justru sebaliknya. Mendengar itu, Miranda hanya tersenyum tipis dan mengucapkan selamat tinggal. Beberapa saat kemudian terjadi keributan dari arah tempat Dr. Halsey berada dan Miranda mendapatkan kabar bahwa Dr. Halsey mengalami mimisan yang semakin parah. Hingga kemudian kejang-kejang. Awalnya Miranda cukup terkejut, namun dia mengingat percakapan Dr. Halsey bersama John sebelumnya, bahwa setiap anak yang telah diculik untuk menjadikan Spartan digantikan oleh kloningan yang dalam waktu singkat mati karena disebabkan oleh penyakit kejang yang tak terdiagnosis. Menyadari hal itu, Miranda langsung mengetahui bahwa Dr. Halsey melakukan metode yang sama, dan yang sekarang ada di tengah-tengah mereka bukanlah Dr. Halsey yang asli, melainkan sebuah kloningan. Di planet para alien, Maki tampak sedang bersiap-siap untuk mengganti baju, namun tanpa sepengetahuan Maki, ternyata para alien Covenant sudah menyiapkan rencana busuk untuk membiarkan Maki mati bersama dengan semua umat manusia setelah mereka menyelesaikan perjalanan agung menuju planet cincin suci atau Halo. Kembali pada tim Spartan, Cortana berhasil menemukan lokasi Covenant yang tepatnya berada di barat laut. Untuk itu, tim Spartan pun segera bersiap terjun meluncur dari kapal mereka. Mereka berempat berhasil membunuh beberapa Covenant yang tampak berjaga di sekitar tempat itu. Namun John merasa heran dengan keamanan di sana yang sangat lemah, dikarenakan para Covenant pasti tidak akan menyangka keberadaan mereka telah ditemukan. Lalu Cortana juga mendeteksi satu-satunya keberadaan Covenant berada di dalam sebuah kuil. Dan setelah mendengar hal itu, John segera mengerahkan tim Spartan menuju ke sana, dan satu orang Spartan yaitu Kai ditugaskan untuk menjaga perimeter. Di dalam kuil itu ternyata para Covenant dan juga Maki tengah melakukan upacara ritual. Dan di saat salah satu Covenant menyatukan dua pecahan artefak batu kunci, Maki dan John merasakan sebuah gelombang yang dapat mereka rasakan dalam waktu bersamaan. Sialnya, hal tersebut membuat John lengah hingga keberadaannya diketahui oleh para Covenant. Keadaan pun berubah menjadi sangat sulit setelah ratusan prajurit Covenant keluar dari tempat persembunyian mereka. Cortana sebelumnya tak bisa mendeteksi keberadaannya karena kemungkinan para Covenant bersembunyi di bawah sebuah gunung tak jauh dari kuil. Tim Spartan tampak kesulitan menangani semuanya. Jumlah Covenant terlalu banyak, mereka datang seperti gelombang dari tiga sisi berbeda. Keadaan semakin memburuk saat Covenant raksasa yang pernah John hadapi kini juga ikut muncul. Melihat John yang tampak ragu-ragu untuk menghadapinya, Rhys dengan percaya diri langsung menerjang Covenant yang satu itu. Namun ia berhasil menangkap sebelah kaki Rhys dan melemparkannya membentur sebuah tiang hingga terjatuh. John segera datang untuk membantu, namun hal yang sama ikut dialaminya. Covenant raksasa itu benar-benar sangat kuat. Maki yang sejak tadi menyaksikan pertarungan tersebut tampak sangat khawatir. Dia tak sanggup melihat John yang semakin terpojok. Dia kemudian berjalan ke arah artefak batu kunci berada, lalu dengan nekat mengaktifkannya. Gelombang dahsyat terjadi kembali dan membuat para prajurit Covenant yang berada di sekitar sana terseret hingga terpental. Untungnya John dan kawan-kawan bisa bertahan dari gelombang itu dengan berpegangan pada benda yang bisa mereka raih. Sesaat setelah Maki menyentuh artefak batu kunci yang telah menjadi satu
satu muncullah sebuah gambar pola unik. Para alien menyebutnya peta suci. Peta itulah yang akan menunjukkan pada mereka keberadaan planet cincin suci ada di mana. Tak lama kesadaran Maki pun perlahan menghilang, begitu pula dengan John. Kini keduanya kembali berada di planet cincin suci. Namun tiba-tiba muncullah bercak darah di dada Maki yang semakin menyebar hingga ia pun wassalam. John yang kini kembali tersadar melihat Kai yang ternyata sudah menembak Maki. Dia terpaksa melakukan itu untuk menyadarkan John. Selain itu, karena koneksi antara Maki dan artefak batu kunci tiba-tiba terputus. Peta lokasi yang menunjukkan lokasi cincin suci pun belum terbentuk sempurna. Kini Covenant telah kehilangan irajo mereka. Oleh karena itu, Mercy segera memerintahkan prajurit untuk menangkap John hidup-hidup. Ketiga Spartan yang sudah tumbang semua misi mereka gagal, Cortana menyarankan agar John melarikan diri dari tempat itu dan ia bisa menunjukkan jalan kepada John. Dan John harus merelakan artefak batu kunci maupun ketiga rekan Spartannya. Namun John menolak, dia tak mau pergi tanpa membawa artefak tersebut dan dia juga tidak mau meninggalkan rekan-rekan Spartannya. Dan hanya ada satu cara untuk bisa membawa artefak batu kunci sekaligus menyelamatkan tim Spartan, yaitu mempercayakan semuanya kepada Cortana. John percaya kalau Cortana bisa melakukannya. Ia dengan sukarela akan membiarkan Cortana mengambil alih tubuhnya. Meski begitu, Cortana tidak mau membiarkan John mati. Namun John dengan sengaja menerima semua tembakan dan serangan dari prajurit Covenant. Pria itu juga menembak wajah Covenant raksasa sehingga makhluk besar itu murka dan memberikan pukulan yang sangat kuat, membuat tubuh John terlempar dan terkapar. Lalu tak butuh waktu lama, John pun wassalam. Melihat John yang sudah tak bernyawa, Cortana pun muncul dan dengan raut wajah sedihnya. Cortana akhirnya bersedia mengambil alih tubuhnya John. Tak butuh waktu lama, John kembali aktif dan hidup. Namun bukan sebagai John yang kita kenal, melainkan Cortana dengan kemampuannya yang sangat hebat. Cortana bisa dengan mudah mengalahkan para prajurit Covenant yang ada di sana, membunuh semuanya dengan tembakan yang akurat dan juga cepat. Selain itu, Cortana juga bisa mengendalikan kapal mereka untuk membantu dalam pertempuran. Si Covenant raksasa itu terserang dan terhempas oleh tembakan kapal yang dahsyat. Cortana pun berhasil menyelamatkan ketiga Spartan dan kita akan menyaksikan momen menyedihkan Kai ketika melihat John yang bisa membawa artefak batu kunci tanpa mengaktifkannya, membuatnya menyadari bahwa sosok John sudah tidak ada lagi. Singkat cerita, tim Spartan berhasil meninggalkan planet Covenant dengan selamat. Namun Rhys mengalami luka yang sangat parah yang diakibatkan bom tempel Covenant. Beberapa tulang rusuknya patah dan paru-paru sebelah kirinya pun rusak. Tanpa berkata apa-apa, dengan sigap Cortana melepaskan armor di tubuh dan membakar luka tersebut. Untuk menghentikan pendarahan, Rhys tampak berteriak karena benar-benar kesakitan. Namun berkat usaha yang dilakukan Cortana, Rhys dapat diselamatkan. Dan di akhir film diperlihatkan Dr. Halsey yang benar-benar masih hidup dan dalam keadaan sehat walafiat.